Kita tahu bagaimana penyerahan pasukan seharusnya terjadi, bahkan di perang modern. Prajurit dikepung dan mengibarkan bendera putih. Pihak lawan menangkap prajurit yang menyerah sebagai tawanan. Tidak peduli format pastinya, manusia selalu terlibat. Ukraina kini mengirim sesuatu yang sangat menakutkan ke medan perang, hingga tentara Rusia langsung menyerah. Ini adalah yang pertama di dunia, penyerahan pasukan paling aneh dalam sejarah modern, di mana pasukan Putin membiarkan diri mereka ditangkap oleh sesuatu yang bukan manusia. Pada 13 April, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Ukraina telah melakukan hal yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Ukraina telah menggunakan robot darat dan kendaraan udara tak berawak atau UAV untuk merebut posisi Rusia dan menangkap tentara yang ditempatkan di posisi tersebut, semuanya tanpa melibatkan satupun anggota infanteri Ukraina. Ini pencapaian besar bagi Ukraina. Dengan sekitar 2 juta warga dicari karena menghindari mobilisasi, Ukraina terus mencari solusi baru untuk masalah besar sejak invasi Putin. Orang-orang tak mau bertempur, tak masalah. Ukraina akan buat robot untuk bertempur menggantikan mereka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah perang ini, sebuah posisi musuh direbut sepenuhnya oleh platform tanpa awak, sistem darat dan drone. Para penjajah menyerah dan operasi tersebut dilakukan tanpa infanteri serta tanpa korban di pihak kami, ujar Presiden Ukraina dengan bangga dalam sebuah unggahan di situs web kantor Presiden Ukraina. Ini tentang Ukraina mengembangkan teknologi untuk menyelamatkan nyawa prajurit sebagai masa depan perang saat Putin mengandalkan keunggulan jumlah personel Rusia yang sangat besar untuk melemahkan pertahanan Ukraina. Strategi itu tak lagi berhasil. Ukraina merebut wilayah dan memaksa penyerahan dengan meniadakan kebutuhan akan personel manusia. Bayangkan diri kita sebagai prajurit Rusia sebentar. Pertama, bersyukurlah kalau kamu masih punya sepatu bot itu. Banyak rekanmu yang terpaksa membeli perlengkapan mereka sendiri sejak Desember 2022 karena persediaan perlengkapan dasar Rusia sudah menipis hampir sejak hari pertama Putin melancarkan invasi besar-besaran. Meski begitu, kamu di Ukraina dan bersama unit kecil tentara Rusia berhasil membangun pertahanan. Kamu sedang menunggu lebih banyak tentara dan perlengkapan datang dari belakang untuk memperkuat posisimu, meskipun kamu tidak tahu apakah mereka benar-benar akan datang. Starlink mati dan Telegram diblokir, jadi kamu tak mendapat kabar apapun dari para komandanmu. Kamu bersembunyi, berharap Ukraina tak menemukanmu. Harapan hilang saat kamu mendengar dengungan drone di atas kepala yang jelas telah menemukan posisimu. Kamu memegang senapan, bersiap mempertahankan wilayah kecil yang kamu rebut dari Ukraina dari tentara yang ingin merebutnya lagi. Tapi itu tidak terjadi. Suara dengungan drone udara semakin keras. Drone kamikaze menyerang persembunyianmu. Kamu mengintip, berharap melihat tentara dari balik cakrawala. Tapi itu bukan yang kamu lihat. Di kejauhan, namun semakin mendekat, ada monster logam beroda dan berantai. Mereka mendekat ke posisimu dan kamu tahu tanpa menembak bahwa senjata ringan tak akan banyak membantu menghentikan mereka. Bukan berarti kamu bisa menembak karena begitu menintip, drone FPV langsung menyerangmu. Lalu semuanya berhenti. Kamu melihat lagi, satu unit penuh robot, beberapa di udara dan lainnya di darat berdiri di hadapanmu. Pilihan apa yang kamu punya? Kamu bisa mati di tangan mesin atau mengibarkan bendera putih dan membiarkan mereka menangkapmu. Kamu lebih pintar dari banyak orang. Bendera putih dikibarkan. Kamu dan rekan-rekanmu kehilangan wilayah yang sudah kalian duduki, membiarkan Ukraina melakukan hal belum pernah terjadi, menandakan strategi baru yang kini tampaknya akan diterapkan Ukraina di seluruh medan perang. Tapi tunggu, mungkin kamu berpikir, bukankah kamu pernah mendengarnya sebelumnya? Di channel ini, kamu mungkin pernah menonton video tentang Ukraina yang memakai robot untuk memaksa tentara Rusia menyerah. Memang benar begitu. Insiden yang dilaporkan oleh Zelensky adalah puncak dari kerja keras Ukraina yang telah berhasil menangkap tentara Rusia menggunakan robot darat dan UAV dalam beberapa insiden terpisah sebelumnya. Pada Januari, Ukraina dikabarkan berhasil memakai robot darat droid TW-7,62 berteknologi kecerdasan buatan untuk menangkap 3 tentara Rusia sebagai tawanan perang. Klaim ini dibuat oleh produsen robot DevDroid, disertai video yang menunjukkan kaki tangan Putin menyerah pada robot darat itu. Forbes juga telah melaporkan tentang tentara Rusia yang menyerah kepada pasukan robot Ukraina. Pada 11 Maret muncul video yang memperlihatkan para tentara melambaikan bendera putih secara metaforis kepada sebuah drone yang dilengkapi dengan pengeras suara yang dengan tegas memberitahu mereka apa yang akan terjadi jika mereka tidak menyerah. 4 tentara memanfaatkan momen itu untuk menyerah.
Kemungkinan setelah melihat banyak rekannya tewas akibat drone Ukraina beberapa menit sebelumnya. Bahkan pada Agustus 2024, Ukraina memakai drone dengan pengeras suara untuk memaksa tentara Rusia menyerah. Dalam kasus ini, tentara tersebut telah ditinggalkan oleh unitnya. Jadi kemungkinan besar dia merasa senang ketika sebuah drone yang awalnya dia kira akan membunuhnya justru mulai berbicara tentang menawannya. Jadi intinya tetap, penyerahan diri kepada drone dan robot Ukraina sudah pernah terjadi sebelumnya. Perbedaannya antara insiden terbaru dan semua kejadian sebelumnya adalah disinilah situasinya menjadi serius bagi Ukraina. Penyerahan diri sejauh ini masih terpisah-pisah dan belum memberi keuntungan berarti bagi Ukraina di wilayahnya. Tapi yang terbaru ini berbeda. Perbedaannya, Ukraina berhasil memaksa tentara Rusia menyerah dan menggunakan drone serta robot darat untuk merebut kembali wilayah yang diduduki. Zelensky belum mengungkapkan secara pasti di mana pembebasan wilayah itu terjadi, meskipun kemungkinan besar itu terjadi di suatu tempat di wilayah selatan. Ukraina telah melakukan serangan balasan besar-besaran di wilayah selatan sejak akhir Januari, yang membuatnya berhasil merebut kembali sekitar 480 km persegi atau sekitar 185 mil persegi wilayahnya. Kini kita dapat menambah wilayah yang dibebaskan drone dan robot darat Ukraina tanpa bantuan prajurit infanteri. Zelensky dengan cepat menyebut beberapa sistem robotik Ukraina termasuk Volaya, Termit, Ardal, Ratel, Protector, dan Snake. Dia tidak mengatakan sistem mana, jika ada, yang terlibat dalam pencapaian pertama di dunia yang baru saja dilakukan Ukraina, tetapi dia menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Bukan hanya wilayah yang direbut kembali robot Ukraina. Mesin-mesin tersebut aktif menyelamatkan nyawa di garis depan. Menurut Zelensky, sistem robotik Ukraina telah terlibat dalam 22.000 misi selama 3 bulan terakhir perang. Dalam semua kasus, robot-robot ini ditugaskan untuk masuk ke area sebagai pengganti manusia yang kalau tidak harus mempertaruhkan nyawa mereka. Perebutan kembali wilayah oleh Ukraina dengan robot adalah salah satu contohnya. Robot darat Ukraina melakukan operasi penyelamatan dan logistik sehingga nyawa berhasil diselamatkan. Nyawa telah diselamatkan lebih dari 22.000 kali. Robot menggantikan tentara di area paling berbahaya. Ini tentang teknologi tinggi dalam membela nilai tertinggi, yaitu nyawa manusia, ujar Zelensky saat mengumumkan pencapaian luar biasa Ukraina tersebut. Apa yang sekarang mulai kita lihat adalah perubahan besar-besaran dalam cara perang dijalankan di Ukraina. Rusia tidak siap. Saat Putin memulai invasi, ia yakin jumlah pasukan dan kekuatan konvensional cukup untuk menang. Bahkan setelah operasi militer khusus awalnya gagal, Putin berpikir bahwa beralih ke perang atrisi akan membuat militer Ukraina kelelahan dan akhirnya lenyap pada saat ini. Bahkan pada bulan September 2025 lalu, Institut Studi Perang melaporkan bahwa Putin percaya Rusia akan mampu bertahan lebih lama daripada Ukraina, drone-drone mereka, dan semua dukungan barat yang telah diterima negara itu. Memiliki 700.000 tentara Rusia di dalam Ukraina seharusnya menjadi kunci kemenangan. Satu masalahnya, untuk menang perang atrisi dengan mengandalkan jumlah pasukan, kamu harus menghancurkan tentara lawan. Rusia kini menghadapi perang yang belum pernah mereka siapkan. Seperti kata Zelensky, masa depan kini di garis depan, dan Ukraina tengah membangunnya. Masa depan semakin nyata, bukan hanya lewat penangkapan tentara dan perebutan wilayah dengan drone dan robot. Kebangkitan mesin telah hadir di medan perang Ukraina dan keunggulan robot Ukraina yang melampaui kemampuan Rusia. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang hal itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya. Setiap bulan, robot dan drone makin banyak berperan di Ukraina. Menurut Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Alexander Syrskyi, sistem robotik melakukan 50% lebih banyak tugas pada bulan Maret dibandingkan bulan Februari. Dan ini adalah tren yang terus kita lihat sejak Ukraina mulai menggunakan robot darat untuk mendampingi UAV mereka. Peningkatan seperti ini juga diiringi dengan kerugian besar yang dialami oleh Rusia. Pada April, Syrskyi menyatakan UAV Ukraina menyebabkan 29% lebih banyak kerugian musuh pada Maret dibanding bulan sebelumnya. Selain itu, robot garis depan menyelesaikan sekitar 9.000 misi secara total untuk Ukraina selama bulan Maret, yang merupakan peningkatan besar dibandingkan jumlah beberapa bulan sebelumnya. Sebagai contoh, pada November 2025, robot hanya menjalankan kurang dari sepertiga misi, dengan jumlah saat itu hanya mencapai 2.900. Semua ini tidak terjadi secara kebetulan.
Semua ini adalah hasil dari upaya yang sangat terkoordinasi yang dilakukan Ukraina untuk menjadikan robot sebagai kekuatan tempur masa kini. Ini terlihat dari pesatnya pertumbuhan tentara robot Ukraina. Menurut Euromaidan Press, 67 unit Ukraina menggunakan robot darat untuk menjalankan misi logistik pada November 2025. Pada bulan Maret, jumlah unit tersebut telah meningkat menjadi 167. Jika Anda mencari alasan mengapa jumlah misi robot yang dilakukan Ukraina antara 2 bulan ini meningkat lebih dari 3 kali lipat, inilah jawabannya. Sekitar 3 kali lebih banyak unit yang menggunakan robot, berarti sekitar 3 kali lebih banyak misi yang dijalankan oleh robot-robot tersebut. Industri pertahanan Ukraina kini meningkatkan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan strategi yang makin bergantung pada drone dan UAV. Zelensky mengatakan bahwa produsen UAV Ukraina sekarang mampu membuat jutaan mesin pembunuh dari udara setiap tahunnya. Jumlahnya naik hingga 4 juta per tahun pada akhir 2025. Pendanaan tambahan dari mitra Ukraina atau penjualan robotika ke negara lain bisa meningkatkan produksi lebih tinggi lagi. Interpreter melaporkan pada akhir Maret, Ukraina memiliki 280 perusahaan khusus membangun robot darat yang digunakan dalam acara World First. Robot-robot buatan perusahaan tersebut mengangkut ratusan ton pasokan serta terlibat dalam operasi penyelamatan dan ofensif. Sejumlah pihak di militer Ukraina, seperti Andriy Boletsky, Komandan Korps Angkatan Darat Ketiga, yakin robot-robot ini dapat mengurangi kebutuhan infanteri garis depan Ukraina hingga 30% pada akhir 2026. Di masa depan, sebanyak 80% misi yang sebelumnya membutuhkan tentara Ukraina untuk menyelesaikannya dapat dilakukan oleh UAV dan robot. Ada sesuatu yang berubah dalam cara Ukraina menggunakan robot-robotnya juga. Di masa lalu, robot darat hampir secara eksklusif digunakan untuk misi-misi yang berhubungan dengan logistik. Mereka dulu dan masih adalah mesin logam tempat Ukraina bisa memuat lebih banyak persediaan daripada yang dapat dibawa manusia. Sebagian besar dari 9.000 misi robot Ukraina pada Maret kemungkinan besar terkait logistik. Namun, jika penangkapan wilayah dan tentara Rusia pada bulan April menunjukkan satu hal, yaitu bahwa Ukraina sedang berupaya membuat robot daratnya sama efektifnya sebagai kekuatan ofensif seperti halnya dalam bidang logistik. Foreign Policy menyoroti perubahan dalam hal itu pada 13 April. Disebutkan bahwa salah satu alasan mengapa robot darat dibangun dalam skala besar dan digunakan secara luas di Ukraina sekarang adalah karena biaya pembuatannya rata-rata kurang dari $20.000. Tentara Ukraina di garis depan bisa mendapat sekitar $2.500 per bulan menurut Suara Baru Ukraina. Dalam waktu hanya 8 bulan, sebuah robot darat menjadi lebih hemat biaya dibandingkan seorang tentara. Ini bahkan belum termasuk biaya tambahan untuk melatih dan melengkapi tentara garis depan. Biaya tersebut menambah ribuan ketagihan tahunan agar tentara itu tetap bisa bertugas. Sedangkan untuk robot darat, ia tidak membutuhkan makanan, motivasi, pakaian, atau pelatihan. Yang dibutuhkannya hanyalah seorang operator yang memiliki target. Semua hal lainnya sudah tercakup dalam paket seharga $20.000. Mungkin dengan tambahan beberapa dolar jika robot tersebut membawa bahan peledak atau senapan yang dipasang yang bisa digunakan dalam operasi tempur. Sudah mulai terlihat beberapa kelemahan strategi Ukraina yang mengandalkan robot. Salah satunya adalah perang elektronik Rusia atau EW. Robot Ukraina memakai perangkat lunak yang harus diperbarui hampir tiap bulan agar tetap bisa menghadapi perang elektronik baru dari Rusia. Karena zona maut di Ukraina meluas akibat tindakan Ukraina, robot dan UAV perlu dimodifikasi saat tiba di unit mereka. Sebenarnya, masalah kedua ini baik, karena zona maut yang luas membuat lebih banyak tentara Rusia tewas sebelum mendekati garis depan Ukraina. Unit-unit kemungkinan besar akan senang memodifikasi jika itu membuat pasukan Rusia harus berjalan lebih jauh melewati wilayah yang dipenuhi drone sebelum menyerang. Meski ada kekurangan, keunggulan drone dan robot Ukraina atas Rusia makin besar dan mulai terlihat dampaknya. Pasukan robotik Ukraina menyebabkan kekacauan di medan perang dan wilayah Rusia. Memaksa musuh menyerah dan perebutan wilayah hanyalah puncak gunung es besar. Ukraina memakai drone jarak jauh untuk menghancurkan industri minyak di wilayah Rusia. Serangkaian serangan terhadap pelabuhan Rusia di Laut Baltik sepanjang bulan Maret hingga April menyebabkan Rusia kehilangan akses ke fasilitas yang menangani hingga 45% ekspor minyaknya menurut Fortune. Di Primorsk, salah satu dari 2 pelabuhan Baltik tersebut, serangan drone Ukraina membakar habis minyak Rusia senilai $200 juta. Dan itu belum termasuk ratusan juta dolar minyak yang belum bisa keluar dari pelabuhan tersebut atau terminal minyak di Osluga akibat serangan Ukraina. Rekor juga sedang dipecahkan di medan perang di dalam Ukraina.
22.000 misi dalam 3 bulan dan 9.000 misi pada Maret. Keduanya rekor baru, serta bersama insiden yang telah dibahas menjadi yang pertama di dunia. Ukraina juga mencetak rekor jarak tempuh di bidang drone jarak jauh. Zelensky telah mengungkapkan bahwa jarak terjauh yang pernah ditempuh drone Ukraina untuk mencapai sasarannya sekarang adalah 1.750 km atau sedikit lebih dari 1.080 mil dari perbatasan Ukraina. Akan ada lebih banyak lagi, Zelensky memperingatkan. Rusia harus menerima bahwa Ukraina kini bisa menyerang wilayah mereka lebih jauh dari sebelumnya. Otomatisasi sudah meluas di pasukan drone dan robot Ukraina. Ambil contoh drone Hornet. Pada 14 April, media United 24 melaporkan bahwa Hornet milik Ukraina, yang biasa disebut sebagai drone FPV atau amunisi berkeliaran, telah dilengkapi dengan sistem penargetan otomatis yang memungkinkan mereka menyerang dan menghantam target Rusia tanpa campur tangan operator drone. Drone-drone baru itu bergabung dengan banyak drone lainnya karena Ukraina sekarang mengerahkan sekitar 30% lebih banyak drone serang di garis depan dibandingkan Rusia. Yang kita lihat di sini adalah lompatan mencolok seperti terjadi dalam semalam. Tidak juga. Selama bertahun-tahun, Ukraina terus membangun dan bereksperimen. Mereka terus menciptakan berbagai drone baru dan industrinya kini membuat banyak negara lain iri. Tahun 2026 hanyalah tahun di mana semua kerja keras itu membuahkan hasil dan tidak ada satupun yang bisa dilakukan Rusia atau Putin untuk menghentikannya. Apa makna di balik keberhasilan Ukraina memaksa tentara Rusia menyerah dengan cara paling aneh dan revolusioner dalam sejarah militer modern? Peristiwa itu sendiri merupakan sorotan utama. Kita bahkan bisa berargumen bahwa ini adalah sebuah cetak biru, karena Rusia semakin mengandalkan taktik infiltrasi yang membuat mereka menggunakan unit-unit kecil infanteri untuk membangun pijakan rapuh di wilayah Ukraina. Kombinasi UAV dan robot darat yang baru saja digunakan Ukraina dalam misi pembebasan tanpa infanteri ini bisa menjadi standar untuk misi serupa di seluruh garis depan. Dimanapun posisi Rusia kurang kokoh, dan itu terjadi di banyak tempat di mana para penyusup merayap maju, Ukraina sekarang memiliki opsi baru yang menghilangkan risiko bagi infanterinya dan telah terbukti efektif. Rusia kini menghadapi ancaman perang drone langsung. Senjata sudah siap dengan amunisi terisi, siap ditembakkan ke wajah Putin dan kroni-kroninya. Robot darat beroperasi di medan perang, menangkap tentara, mengevakuasi pasukan Ukraina dan mengirim pasokan. UAV menghancurkan Rusia di garis depan, zona maut, belakang, bahkan dalam wilayah Rusia. Ukraina memiliki lebih banyak drone, teknologi yang lebih baik, dukungan yang terus berlanjut, dan mungkin yang lebih penting dari semua itu, Ukraina memiliki alasan untuk terus berjuang. Prajurit Rusia menyerah pada robot karena terjebak perang yang tak mereka inginkan. Pendekatan baru Ukraina dalam bertempur membuat perang yang sudah seperti neraka itu menjadi tak tertahankan bagi para prajurit yang dipaksa Putin untuk maju ke garis depan. Saat ini, prajurit-prajurit Rusia di wilayah Donetsk merasakan betapa besarnya keunggulan robotik Ukraina. Ada sesuatu yang sangat tidak beres bagi Rusia di Donetsk. 9.000 misi dalam 30 hari. Itulah berita utama terbaru dari perang Ukraina, karena Ukraina telah melakukan sesuatu yang begitu besar terhadap Rusia sehingga akan tercatat dalam sejarah. Rusia sedang terpuruk, drone darat Ukraina membuatnya demikian. Ukraina kini memiliki pasukan senjata tak berawak yang menguras Rusia hingga sekarat dan menjadi kunci kemenangan atas pasukan Putin yang melemah. Gelombang robot ini nyata. Putin menghadapi kebangkitan mesin di dunia nyata. Maret menjadi bulan penting bagi Ukraina di bidang robot darat, memecahkan semua rekor penggunaan teknologi ini dalam perang melawan Rusia. Hanya dalam sebulan terakhir, Ukraina telah meluncurkan lebih dari 9.000 misi menggunakan robot daratnya, yang menunjukkan bahwa robot-robot ini semakin menjadi bagian inti dari militer Ukraina, dan bahwa mereka berhasil dalam setiap tugas yang diberikan kepada mereka. Keberhasilan itu adalah salah satu alasan utama mengapa kita sekarang melihat angka operasi yang memecahkan rekor. Kementerian Pertahanan Ukraina menyoroti fakta tersebut dalam sebuah grafik yang menunjukkan seberapa besar ketergantungan Ukraina pada robot daratnya, yang juga dikenal sebagai kendaraan darat tak berawak atau UGV, telah meningkat hanya dalam 5 bulan. Pada November 2025, UGV tersebut menyelesaikan sekitar 2.900 misi. Itu sudah merupakan angka yang mengesankan, yang menunjukkan hampir 100 misi diselesaikan setiap hari. Namun itu baru tanda awal dari gelombang besar UGV yang sedang dipersiapkan Ukraina untuk perang.
Pada bulan Desember, jumlah misi robot darat yang diselesaikan dalam sebulan hampir 2 kali lipat karena UGV Ukraina menangani lebih dari 5.200 tugas. Lebih dari 2.000 misi ditambahkan ke total bulanan misi UGV pada Januari. Meskipun sempat jeda di Februari dengan kenaikan misi UGV hanya 400 menjadi lebih dari 7.900 pada Maret, Ukraina kembali meningkatkan penggunaan UGV secara signifikan. 9.000 misi dalam satu bulan. Itu berarti lebih dari 290 operasi darat yang melibatkan UGV setiap hari. Apa yang mulai kita lihat di sini adalah munculnya sebuah pola. Ukraina menghadapi tantangan di garis depan, termasuk masalah kekurangan personel yang akan kita bahas nanti. Dan kini fokus pada faktor utama yang membuatnya tetap kompetitif dalam perang yang seharusnya sudah kalah bertahun-tahun lalu. Teknologi seringkali menjadi penyelamat Ukraina dan keahliannya dalam teknologi drone dan robotika kini semakin menonjol di tahun 2026 yang tampaknya akan menjadi titik balik dalam perang ini. Robot mulai bermunculan. Ukraina menyoroti bukan hanya jumlah misi UGV yang dijalankan, tapi juga jumlah unit yang kini aktif menggunakan robot. Euromaidan Press menyoroti hal ini dalam laporannya tentang pencapaian Ukraina, mencatat peningkatan tajam unit Ukraina yang menggunakan UGV seiring bertambahnya operasi UGV. Pada bulan November 2025 lalu, hanya 67 unit militer Ukraina yang menggunakan robot darat. Sekarang, 167 unit Ukraina telah menggunakan robot darat. Beberapa unit yang disorot Kementerian Pertahanan sebagai paling berprestasi, termasuk Batalion Medis Terpisah ke-1, banyak memakai UGV dalam evolusi robot darat Ukraina. UGV juga mulai dipakai di unit penyerang Ukraina, seperti Brigade Serbu Terpisah ke-3 dan ke-92 yang telah disorot dan disebutkan Kementerian Pertahanan Ukraina. Ukraina juga menyebut Brigade Operasional ke-3 dan Brigade Polisi Serbu Udara Terpisah ke-95 telah memanfaatkan UGV secara optimal. Ini adalah penyebaran unit yang luas, di mana masing-masing unit memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa telah terjadi perubahan signifikan dalam teknologi drone darat yang membuat UGV menjadi salah satu aset paling serbaguna yang dimiliki Ukraina dalam persenjataannya. Robot darat bukanlah jenis teknologi baru yang baru saja muncul di Ukraina. Seringkali kisah sukses yang tampak terjadi dalam semalam sebenarnya adalah hasil bertahun-tahun kerja yang membentuk evolusi teknologi hingga kini menunjukkan potensi aslinya. Robot darat awal seperti yang digunakan di Ukraina cukup primitif dibandingkan dengan apa yang mulai kita lihat di medan perang saat ini. Bukan berarti mereka tidak berguna. Pada November 2025, yang tentu bukan kebetulan menjadi titik awal data Kementerian Pertahanan Ukraina, UGV digunakan di seluruh garis depan sebagai kendaraan logistik karena kendaraan udara tak berawak Rusia membuat pasukan Ukraina dan kendaraan tradisional sangat sulit mengangkut logistik tanpa menjadi sasaran. UGV kecil yang mudah disamarkan dan sulit dideteksi mulai dikenal luas. Mereka bisa membawa makanan dan amunisi dari belakang ke garis depan, seperti yang telah dilakukan di wilayah-wilayah yang dilanda pertempuran seperti Kropotsk, di mana pasokan seperti itu sering menjadi penentu antara hidup dan mati. Pada saat itu, BBC mengatakan bahwa pertempuran Pokrovsk kemungkinan akan tercatat sebagai yang pertama dalam sejarah yang melibatkan penggunaan massal UGV, baik untuk dukungan logistik maupun sebagai alat yang dapat digunakan Ukraina untuk mengevakuasi tentara yang terluka. Faktanya, sekitar 90% dari semua pasokan yang dikirimkan ke pasukan garis depan di Pokrovsk telah tiba berkat robot darat pada bulan November, menurut BBC. Salah satu UGV yang disorot oleh media tersebut dalam artikelnya bernama Termit dan memiliki kapasitas sekitar 200 kg atau 440 pon. Alat ini diturunkan dari van dan dapat dikendalikan jarak jauh oleh operator beberapa mil jauhnya. Proses itu menyoroti apa yang membuat UGV sangat berharga bagi Ukraina. UGV ini mengurangi risiko, tetapi kemampuannya lebih dari itu. Kami tadi sempat menyebutkan evakuasi. Pertempuran di Pokrovsk bisa jadi menjadi contoh penggunaan UGV untuk evakuasi tentara terluka dari zona berbahaya di berbagai wilayah Ukraina saat ini. Pada 7 April, media United 24 melaporkan bahwa Ukraina berhasil melakukan 6 evakuasi menggunakan robot daratnya hanya dalam 24 jam. Robot-robot itu tidak rumit, baik dari tampilan maupun fungsinya. Mereka terlihat tidak lebih dari tandu di atas roda, seringkali dengan palang yang memungkinkan tentara yang terluka untuk dinaikkan ke atasnya. Yang bisa mereka lakukan adalah menempuh jarak yang jauh-jauh lebih cepat daripada seseorang yang mencoba membawa tentara yang terluka menjauh dari pertempuran.
Dalam operasi 24 jam yang dilaporkan oleh media United 44, dua UGV Ukraina digabungkan untuk menempuh jarak sekitar 300 km atau sekitar 186 mil. Jika ada manusia bisa menempuh jarak itu dalam 24 jam, berarti Anda menemukan jenis tentara seperti itu sebenarnya tidak ada. Sekarang ada 6 tentara Ukraina yang masih hidup berkat UGV. Ada juga tentara Rusia yang tewas karena teknologi robot darat Ukraina. Dengan berkembangnya teknologi, Ukraina kini memakai UGV tak hanya untuk logistik dan evakuasi. Kendaraan yang dulunya tidak berbahaya, kini diubah menjadi kekuatan penyerang yang mematikan. Dalam penggunaan seperti ini, situasinya jadi sangat serius bagi Rusia. Sebelum membahas itu, Anda menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya agar Anda tidak pernah ketinggalan salah satu video kami. Pada 2026, Ukraina memulai kampanye besar untuk mengerahkan UGV bersenjata. Kehadiran robot-robot pembunuh ini jauh lebih terasa dan menghancurkan bagi pasukan Rusia dibandingkan robot yang digunakan Ukraina untuk logistik dan evakuasi. Inovasi Ukraina dan kemampuannya memanfaatkan apa saja untuk membuat senjata mematikan menjadi sorotan di sini. BBC melaporkan bahwa Brigade K2 Ukraina yang disebut sebagai brigade pertama yang memiliki batalion UGV khusus telah memasang senapan mesin Kalashnikov pada robot darat mereka. Menurut Alexander Afansayev, komandan batalion UGV Brigade K2 mereka menembak di area medan perang yang terlalu berbahaya bagi infanteri. Namun, UGV justru rela mempertaruhkan keberadaannya. Bayangkan dampaknya bagi unit-unit kecil tentara Rusia yang dikirim Putin untuk menyusup ke Ukraina. Unit-unit itu mungkin mengharapkan ada drone di udara atau tentara di darat, tetapi kemudian mereka berhadapan langsung dengan sesuatu yang tampak seperti tank kecil yang dipasangi senapan mesin di atasnya. Menyerah adalah satu-satunya pilihan, dan itu harus dilakukan dengan cepat, karena UGV itu bisa menembakkan peluru dan kemudian bergerak tanpa memikirkan apa yang dilakukannya. Mesin itu tidak perlu berpikir, tidak mengenal kematian, dan dapat digantikan jika tentara Rusia berhasil melawannya. Bukan hanya UGV bersenapan mesin yang perlu dikhawatirkan oleh kaki tangan Putin. Robot darat juga dapat membawa bom. Ukraina telah menemukan beberapa cara yang sangat ampuh untuk menggunakan fungsi semacam itu. Ingatlah apa yang sudah kami sampaikan tentang UGV. Mereka sering cukup kecil untuk bergerak tanpa terdeteksi. UGV dapat diparkir di lokasi tersembunyi selama berjam-jam, menghemat baterai sambil menunggu menyergap pasukan Rusia yang tidak tahu dan kebetulan memilih tempat itu untuk berlindung. Dengan kapasitas angkut ratusan pon, UGV mampu mengerahkan daya tembak yang dapat menghancurkan hidup seorang Rusia seketika. Kita melihat hal itu pada bulan Januari ketika rekaman muncul dari misi UGV yang dilakukan oleh Korps Angkatan Darat Ketiga Ukraina. Video itu menyoroti seorang operator UGV yang menggunakan panel kontrol yang tampak seperti diambil langsung dari konsol video game untuk mengarahkan UGV kecil ke dalam bangunan yang runtuh. Dengan hati-hati menavigasi puing-puing yang menunjukkan kemajuan UGV di medan sulit, robot itu memasuki celah kecil tempat tentara Rusia bersembunyi. Boom! Ledakan besar menghancurkan tentara Rusia yang berkemah. Belakangan terungkap bahwa UGV Ukraina telah menempuh jarak sekitar 20 km atau sekitar 12,4 mil untuk mencapai sasarannya dan membawa 12 ranjau darat. Sekali lagi, ini adalah Ukraina yang menggunakan apa yang mereka miliki untuk melukai Rusia, dan mereka benar-benar berhasil melakukannya dengan dampak yang menghancurkan saat menewaskan tentara Rusia. UGV yang dikendalikan dari jarak jauh dan membawa ranjau yang dapat diledakkan dari jarak jauh menjadi ancaman serius bagi unit infiltrasi yang harus tetap tersembunyi. Unit-unit tersembunyi itu tidak bisa melihat apa yang akan datang menghampiri mereka. UGV tiba saat sudah terlambat bagi mereka berbuat apapun. Masih banyak lagi. Rusia kini menghadapi UGV yang mendukung pasukan darat Ukraina dan langsung menyerang prajurit Putin. Rusia tak pernah menduga harus mengkhawatirkan UGV yang kini jadi alat penting Ukraina untuk meminimalkan kerusakan akibat serangan udara Rusia ke kota-kota Ukraina. Pada 4 April, Kiev Independent melaporkan tentara Ukraina pertama kali memakai UGV pemadam kebakaran khusus untuk mengatasi kebakaran di Kramatorsk, Donetsk. Saat ini sebagai salah satu target dalam serangan musim semi Rusia, kota itu telah diserang oleh Rusia yang menyebabkan kebakaran di kawasan pemukiman. Kebakaran itu menyebar ke arah tabung gas. Mengirim tentara atau pemadam kebakaran untuk menanganinya sangat berisiko. Jadi Ukraina memilih opsi B. Mereka mengirimkan UGV yang mampu memadamkan api cukup untuk menghentikan penyebarannya.
Para tentara yang mengoperasikan UGV dapat tetap berada pada jarak yang aman, yang tidak hanya menghilangkan risiko dari tabung gas, tetapi juga meminimalkan risiko terulangnya penembakan artileri Rusia yang menyebabkan masalah ini sejak awal. Inilah kreativitas yang membuat Ukraina mampu bertahan menghadapi jumlah personel Rusia yang seakan tak ada habisnya. Semua pembahasan soal meminimalkan risiko ini menunjukkan makna UGV Ukraina dan penggunaannya yang kini lebih sering dalam operasi. Sebesar apapun pentingnya insiden-insiden yang telah kami soroti sejauh ini, manfaat yang ada di balik apa yang kita lihat itulah yang sangat penting bagi Ukraina. Salah satu manfaat utama yang sangat dibutuhkan Ukraina adalah UGV sangat membantu dalam mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja Ukraina. Setelah lebih dari 4 tahun perang, Ukraina kesulitan mengerahkan personel yang sangat dibutuhkan ke garis depan. Menurut sebuah artikel pada bulan Maret dari Carnegie Endowment, tantangan-tantangan tersebut meliputi kekurangan parah di beberapa area garis depan, tingkat ketidakhadiran dalam militer yang mencapai rekor, dan jumlah perekrutan sukarelawan yang semakin menurun. Gabungkan semua itu dengan kelelahan di antara para tentara yang ada, yang terus-menerus terjebak dalam pertempuran untuk bertahan hidup, di mana mereka menewaskan puluhan tentara Rusia hanya untuk melihat lebih banyak lagi yang datang menggantikan, dan Anda akan melihat tanda-tanda awal dari sebuah krisis. DW menyatakan Ukraina tidak kekurangan tenaga manusia. Sekitar 30.000-35.000 orang dipanggil wajib militer tiap bulan. Namun, banyak calon tentara mengikuti pelatihan militer Ukraina dengan terpaksa, sehingga angka desersi di Ukraina tinggi menurut media tersebut. Ukraina berupaya mengatasi masalah personel ini. Ukraina telah memperpanjang durasi pelatihan militernya dari 30 menjadi 51 hari untuk memastikan para rekrutan lebih siap menghadapi kehidupan di garis depan. Forbes menyebut beberapa petinggi militer Ukraina menilai Ukraina harus menempatkan pasukan yang dimobilisasi dengan lebih baik. Mantan Kepala Staf Brigade Azov, Bohdan Kratavich, mengatakan moral akan lebih baik jika pasukan tidak merasa hanya ditempatkan di lokasi yang perlu segera ditangani Ukraina. Poin yang disampaikannya dan tampaknya sedang coba diatasi oleh Ukraina adalah bahwa para rekrutan perlu mengetahui lebih banyak dan merasa berguna dalam perang, jika tidak mereka akan mulai merasa seperti hanya sekedar pengisi jumlah saja. Situasi makin buruk karena Rusia sudah unggul jumlah personel. Dengan populasi sekitar 4 kali Ukraina, Rusia mampu menanggung kerugian yang sudah melebihi 1,3 juta. Ukraina tidak punya kapasitas dan tidak ingin kehilangan pasukan sebanyak itu. Meningkatnya penggunaan UGV menjadi kunci bagi seluruh operasi darat Ukraina saat perang dengan Rusia berlanjut hingga 2026 dan seterusnya. Menurut Modern War Institute di West Point, peningkatan penggunaan UGV oleh Ukraina telah mengurangi korban personel hingga 30%, seperti yang diklaim oleh staf umum Ukraina. Itu sudah menjadi keuntungan besar robot darat. Korban lebih sedikit membuat Ukraina tak perlu terlalu khawatir mengganti tentara yang tewas atau terluka. Hal itu pada gilirannya memberi Ukraina sedikit ruang untuk menghadapi tantangan penugasan dan pelatihan yang telah kami sebutkan. Seperti yang terlihat dari bagaimana Ukraina sekarang memberikan pelatihan tambahan selama 21 hari kepada para rekrutnya. Bagi Ukraina, UGV sama pentingnya untuk memperlambat tingkat kehilangan personel mereka sendiri, seperti halnya untuk meningkatkan tingkat kerugian yang dialami oleh pasukan Putin. Bagaimanapun, robot darat sekarang membuktikan bahwa mereka bisa menjadi kekuatan penyerang. Namun kendaraan udara tak berawak Ukraina tetap paling efektif menghancurkan tentara dan peralatan Rusia lebih cepat dari senjata Ukraina lainnya. Drone udara menggantikan tentara Ukraina di zona maut yang dibuat Ukraina. UGV menggantikan mereka di lini logistik dan evakuasi medis. Media United 24 melaporkan sejumlah pihak militer Ukraina yakin UGV dapat menjadi solusi menggantikan tentara yang sulit direkrut Ukraina. Dengan kata lain, mereka benar-benar menggantikan sebanyak yang diklaim. Andriy Biletsky, pemimpin Korps Angkatan Darat ketiga Ukraina yang terkenal lewat kisah UGV pengirim ranjau ke penyusup Rusia, menyebut Ukraina di ambang revolusi. UGV dapat sepenuhnya menggantikan sepertiga tentara Ukraina di operasi darat. Jika prediksi itu benar, itu akan berdampak besar bagi Ukraina. Beban personel Ukraina akan berkurang signifikan. Prajurit di garis depan bisa lebih sering bergantian, sehingga lebih banyak yang beristirahat, didukung robot dan drone yang melawan pasukan Rusia yang makin lelah. Dengan manfaat ini, apakah mengherankan jika Ukraina berkomitmen membangun UGV sebanyak mungkin? Ukraina kini memiliki 280 perusahaan yang berkomitmen membangun UGV menurut laporan Lowy Institute.
Dalam sebuah artikel pada 30 Maret, disebutkan bahwa Brigade Serbu Ketiga Ukraina telah menggunakan UGV untuk mengangkut begitu banyak barang, sehingga mereka akan membutuhkan 10.000 tentara, masing-masing mampu membawa 20 kg atau sekitar 44 pon perlengkapan untuk bisa menyamai jumlah tersebut. Itu adalah faktor pembeda yang sangat besar bagi Ukraina, sehingga investasi pada UGV menjadi sebuah keharusan, bukan sekedar nilai tambah. Yayasan Jamestown menambahkan bahwa Ukraina sekarang berencana memproduksi lebih dari 20.000 UGV hanya pada tahun 2026. Jika masing-masing robot ini dapat membawa 100 kg peralatan, dan itu adalah perkiraan yang sangat rendah, maka itu setara dengan merekrut 50.000 tentara. Robot lebih unggul dalam logistik dibanding tentara manusia. Efisiensi semacam itu sangat berharga bagi Ukraina saat mereka beradaptasi dengan upaya terbaru Rusia untuk membombardir pertahanan mereka dengan umpan meriam dalam serangan musim semi dan musim panas tahun 2026. Rusia menyadari risiko UGV bagi strategi pengurasan mereka. Mereka mencoba menyingkirkan UGV Ukraina agar Ukraina terpaksa mengerahkan personel yang sebenarnya tidak ingin mereka kerahkan. Sebuah laporan tanggal 6 April yang diterbitkan oleh Liga.net mencatat bahwa Rusia telah membentuk seluruh unit yang memiliki tujuan khusus untuk memburu UGV milik Ukraina. Unit-unit ini adalah perpanjangan dari unit Rusia yang menargetkan jalur logistik Ukraina. Namun sekarang mereka menghadapi musuh berupa robot yang lebih sulit dideteksi dan mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh prajurit. Upaya Rusia menghentikan Ukraina gagal. UGV yang menjalankan 9.000 misi dalam sebulan membuktikannya. Namun, Putin dan pasukannya belum siap menghadapi kenyataan bahwa yang terjadi di Ukraina baru permulaan. Lebih banyak UGV akan datang. Ribuan lagi akan datang. Dan jika Ukraina dapat beralih menggunakan pasukan robot dalam jumlah besar dengan cukup cepat, keunggulan jumlah personel yang dinikmati Rusia selama lebih dari 4 tahun menjadi tidak relevan. Dalam perang manusia melawan mesin, manusia kalah. UGV mungkin saja menjadi kunci dari seluruh strategi Ukraina untuk menguras Rusia sampai tumbang. Apa yang kita lihat di sini adalah contoh lain bagaimana pendekatan inovatif Ukraina dalam peperangan telah membuat Rusia terdesak. Inovasi itu tidak luput dari perhatian. Lihatlah ke langit. Apakah itu seekor burung? Apakah itu sebuah pesawat? Bukan. Itu sangat tidak manusiawi hingga tentara Rusia banyak menyerah kepada Ukraina. Setiap kali Ukraina mengirimkan ini, pasukan Putin langsung mengibarkan bendera putih karena mereka putus asa mencoba menghindari kematian yang sudah di depan mata. Keji dan tanpa perasaan, inilah yang berulang kali dikerahkan Ukraina sepanjang musim dingin. Ini akan jadi senjata yang bahkan lebih penting daripada sekarang pada 2026. Sudahkah Anda menebak apa yang kita bicarakan? Drone Ukraina ini berhasil memaksa tentara Rusia menyerah selama musim dingin. Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov memberikan rinciannya dalam sebuah unggahan pada 7 Maret. Musim dingin ini lebih dari 100 penjajah menyerah berkat unit tanpa awak. Setiap tentara yang ditangkap adalah peluang memulangkan pembela kita, kata Fedorov. Bagian kedua dari pernyataannya akan kita bahas nanti. Lebih dari 100 penjajah menyerah saat menghadapi drone, meski seharusnya itu tak terjadi, namun faktanya memang demikian. Karena pasukan Putin tahu betapa menakutkannya drone ini. Mesin Ukraina terus terbang di atas, mengawasi dan menunggu tentara muncul di zona maut yang mereka ciptakan di sekitar permukiman yang dipertahankan. Drone-drone ini bertanggung jawab atas 70 hingga 80% dari semua korban yang terjadi di garis depan. Jadi, para tentara Rusia tahu apa artinya jika sebuah drone mengincar mereka. Mereka hanya tinggal beberapa detik lagi dari kematian. Satu-satunya jalan keluar adalah menyerah. Dan itulah yang kita lihat berulang kali dalam video yang dipublikasikan oleh Fedorov bersama unggahannya untuk membuktikan bahwa apa yang dia katakan bukan sekedar omong kosong. Kami melihat tentara Rusia mengangkat tangan. Beberapa terdampar di tempat terbuka, mengetahui bahwa mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Yang lain bersembunyi di tempat perlindungan hanya untuk mengetahui bahwa sebuah drone telah menemukan mereka dan siap melancarkan serangan mematikan. Rekaman itu disertai contoh tentang nasib tentara yang terlalu bodoh untuk tidak menyerah pada mesin terbang Ukraina yang mengerikan. Dan itu tidak enak dilihat. Para tentara yang menyerah kemungkinan besar sudah terlalu sering melihat contoh tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka sadar lebih baik tidak mempertaruhkan nyawa melawan drone Ukraina. Namun jika Anda terus menonton, tentara ini tetap mempertaruhkan segalanya saat mengibarkan bendera putih.
Namun sebelum membahasnya, kami tegaskan penyerahan diri lewat drone seperti ini tak seharusnya terjadi. Setidaknya hal seperti ini belum pernah benar-benar terjadi di perang lain sebelumnya, karena penyerahan diri secara tradisional biasanya terjadi ketika seorang tentara atau satuan telah terpojok tanpa jalan keluar oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Penyerahan diri jarang terjadi dalam situasi 1 lawan 1, setidaknya sebelum perang Ukraina. Tapi itulah yang kita lihat sekarang. Drone hanya perlu melayang di atas kepala dan tentara Rusia mengangkat tangan mereka serta mengikuti perintah yang keluar dari drone agar mereka bisa ditangkap sebagai tawanan oleh Ukraina. Inilah yang diinginkan Ukraina terkait dengan pertukaran tawanan yang disebut Fedorov dalam unggahannya. Akan sangat mudah bagi operator drone Ukraina untuk langsung mengincar tentara Rusia yang mereka temukan di medan perang. Mereka sudah sering melakukannya dan terus berhasil menyingkirkan ribuan pasukan Putin tiap bulan. Pada tanggal 5 Maret saja, Pravda melaporkan bahwa Rusia kehilangan sekitar 900 tentara dalam 24 jam sebelumnya, yang menegaskan fakta bahwa mesin-mesin kecil berbahan logam milik Ukraina adalah penyebab kematian terbesar di seluruh perang ini. Ingat, kami sudah mengatakan bahwa 70-80% korban disebabkan oleh drone. Ini berarti antara 630 hingga 720 korban yang dialami Rusia hanya dalam 24 jam berasal dari tangan atau sebaiknya kita katakan bom dan serangan kamikaze drone-drone milik Ukraina. Meningkatnya korban Rusia selalu menguntungkan Ukraina. Kini Ukraina bisa memanfaatkan reputasi menakutkan drone mereka demi hal yang lebih berharga daripada sekedar menambah nama Rusia di obituari. Dengan menangkap tawanan, Ukraina punya sesuatu untuk ditukar demi nyawa prajuritnya yang ditahan Rusia. Saat ini pertukaran tawanan jadi praktis satu-satunya aktivitas yang relatif damai antara Rusia dan Ukraina di medan perang. Drone yang menangkap lebih dari 100 tentara Rusia saat musim dingin memberi Ukraina kekuatan tawar-menawar untuk memulangkan lebih banyak tentaranya dan berpotensi mengembalikan mereka ke medan perang. Faktanya kita telah melihat salah satu pertukaran tawanan ini terjadi baru-baru ini. Sehari sebelum Fedorov mengumumkan keberhasilan drone Ukraina di musim dingin, Al Jazeera melaporkan Ukraina dan Rusia menukar tawanan selama 2 hari, masing-masing menerima 500 tentara yang ditangkap. Apakah ada tentara yang ditangkap drone Ukraina ikut pertukaran ini? Kita belum tahu pasti, tapi kemungkinan besar iya. Dan jika memang demikian, kita melihat ironi terbesar bahwa mesin-mesin Ukraina yang begitu menakutkan bagi setiap tentara Rusia yang menemukannya, justru menjadi penyelamat tidak langsung bagi orang-orang Ukraina yang mungkin saja akan merana perlahan atau disiksa sampai mati sebagai tawanan Rusia. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Seperti telah kami sampaikan, cara tentara menyerah secara tradisional tak terkait dengan drone dan memang mustahil ada hubungannya. Drone, meskipun sudah ada jauh sebelum perang, baru benar-benar muncul sebagai alat serbaguna yang layak selama pertahanan Ukraina atas wilayahnya melawan agresi Putin. Dan melalui peningkatan pertahanan dengan inovasi dan desain drone baru, Ukraina mampu mengembangkan kemampuan untuk menangkap tawanan tanpa salah satu tentaranya harus hadir pada saat penangkapan. Ada beberapa contoh bagaimana hal ini bisa dilakukan. Kecerdasan buatan atau AI berperan dalam beberapa kasus. Pada 27 Januari, media United 44 melaporkan bahwa salah satu robot darat bertenaga AI milik Ukraina berhasil menangkap 3 tentara dalam sebuah operasi tempur. Robot yang dimaksud adalah Droid TW7,62 yang dibuat oleh DevDroid dan dioperasikan dari jarak jauh oleh seorang tentara Ukraina yang merupakan bagian dari Brigade Serbu terpisah ketiga negara itu. Misi diselesaikan jarak jauh tanpa risiko bagi pejuang kami. Stok tawanan untuk pertukaran bertambah. Inilah perang modern. Robot di garis depan, orang tetap aman, kata Brigade saat mengumumkan penangkapan. Droid TW7,62 adalah kendaraan darat tak berawak yang dikendalikan jarak jauh berbasis platform Numo. Itu insentif besar bagi tentara Rusia untuk langsung menyerang. Bayangkan saja sebuah bongkahan logam besar yang tidak bisa dihentikan dengan tembakan senjata ringan, mendekat ke arahmu dengan senapan mesin yang bisa mencabik-cabik tubuhmu dalam hitungan detik. Dan kamu pasti bisa menebak kenapa tangan akan langsung terangkat menyerah. Disinilah kecerdasan buatan berperan, karena digunakan oleh drone untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi tembakan dari senjata yang terpasang. 3 tentara Rusia yang menyerah mungkin baru melihat drone darat Ukraina menghancurkan rekan mereka dengan akurat, lalu memutuskan tidak ikut bertempur. Drone itu tampaknya digunakan untuk memandu tentara yang menyerah ke posisi Ukraina, lalu mereka ditangkap secara resmi.
Dan itulah inti dari bagaimana semua ini bekerja. Sebuah drone tidak bisa memasang tali pengikat atau menangkap seorang tentara sendiri. Namun, yang bisa dilakukan drone adalah memberikan ancaman besar sehingga seorang tentara yakin untuk menyerah. Kemudian, setelah tentara itu melucuti senjatanya sendiri di bawah ancaman drone yang mengawasinya dari dekat, mereka diarahkan ke tempat yang diinginkan Ukraina, sehingga mereka pun ditangkap. Itu tampaknya terjadi dalam insiden yang dilaporkan media United 24 pada 17 Februari. Dalam kejadian itu, 2 tentara Rusia menyerah pada drone Ukraina, lalu membujuk 3 rekannya melakukan hal serupa. Bagaimana Ukraina melakukannya? Media United 24 menyebut drone itu dilengkapi pengeras suara untuk menyiarkan peringatan kepada tentara Rusia di arah Slobozansky Utara yang sedang dipatroli. Tentara Rusia, kami tahu di mana kalian bersembunyi. Kami memberi kalian 1 kesempatan terakhir. Dalam 1 jam, tempat perlindungan kalian akan dihancurkan sepenuhnya. Jika kalian menyerah, kalian akan hidup dan kembali ke keluarga kalian. Semua kelompok kalian yang bergerak bersama kalian kemarin sudah dihancurkan dan kini tergeletak di ladang, kata pengeras suara. Ini propaganda yang jadi kekuatan nyata. Yang paling buruk bagi tentara Putin adalah mereka tahu peringatan ini 100% akurat. Mereka telah melihat rekan-rekan mereka tewas dalam jumlah besar akibat drone Ukraina. Jadi, senjata tanpa awak yang memberikan peringatan setajam itu adalah sesuatu yang harus dianggap serius. Dalam kasus ini, 5 tentara Rusia menerima pesan tersebut. Kemudian mereka mengikuti drone itu ke tempat yang aman di mana mereka bisa menyerah. Setidaknya sebagian besar dari mereka melakukannya. Media United 24 melaporkan bahwa tentara Rusia lainnya menembaki salah satu dari mereka yang mencoba menyerah, yang memberikan sedikit petunjuk tentang sesuatu yang kami sebutkan sebelumnya mengenai pasukan Putin yang mempertaruhkan nyawa mereka sendiri ketika mereka mengibarkan bendera putih. Situasi serba salah. Menyerah celaka, tidak menyerah bisa dihancurkan drone. Akan kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelum kita membahas itu, masih banyak lagi informasi seperti ini. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari The Military Show, jangan lupa untuk berlangganan agar tidak pernah ketinggalan video kami. Bagaimana tentara Rusia mempertaruhkan nyawa saat menyerah pada drone Ukraina? Lagi pula, seharusnya pengalaman terburuk mereka sudah berakhir, bukan? Mereka tidak diledakkan oleh drone dan sekarang sedang dalam perjalanan menuju penjara Ukraina yang relatif aman untuk menunggu sampai mereka ditukar kembali ke Rusia. Tidak semudah itu, mengatakan bahwa Putin sangat tidak menyetujui tentara Rusia yang menyerah pun masih terlalu lunak. Pemimpin Rusia percaya setiap orang yang dikirim ke garis depan harus bertarung sampai akhir demi tujuannya, bahkan sebaiknya bunuh diri daripada ditangkap jika situasinya tidak bisa dimenangkan. Ini bukanlah hiperbola. Pada Desember 2024, UKR Inform melaporkan bahwa tentara Rusia diberi instruksi oleh komandan mereka tentang cara bunuh diri jika mereka berisiko ditangkap atau menyerah. Ini menunjukkan betapa rendahnya nilai yang Putin berikan pada tentara yang dikirim ke Ukraina. Tentara Rusia yang tak mampu bunuh diri dan memilih menyerah ke Ukraina bisa menghadapi berbagai nasib buruk. Nasib terbaik dari semua itu adalah hukuman penjara yang panjang yang dijatuhkan kepada mereka oleh Kremlin. Menurut Putin, menyerahkan diri secara sukarela seperti di video Fyodorov adalah kejahatan yang pantas dihukum berat. Kita mengetahui hal itu pada 15 April 2025 saat Moscow Times melaporkan bahwa Rusia menjatuhkan hukuman penjara resmi pertama kepada seorang tentara yang secara sukarela menyerahkan diri kepada Ukraina. Roman Ivanisin, seorang sersan junior, dicopot pangkatnya dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena tidak membiarkan dirinya mati di Ukraina demi ambisi kekuasaan Putin. Coba tebak berapa lama hukuman pembunuhan di Rusia? Jika tebakanmu sampai 15 tahun, kamu benar. Berdasarkan pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rusia, pembunuhan tanpa keadaan yang memberatkan dihukum dengan hukuman antara 6 hingga 15 tahun. Ada hukuman lebih berat untuk pembunuhan dengan kondisi memberatkan, bahkan bisa hukuman mati. Namun Ivanisin tetap mendapat hukuman berat yang biasanya untuk pelaku terburuk di Rusia, hanya karena mencoba menyerahkan diri ke Ukraina. Tapi siapa tahu, dia mungkin bebas dari tahanan. Dia hanya perlu menjadi salah satu dari lebih dari 180.000 narapidana yang direkrut Rusia untuk militer, yang bisa memberinya kesempatan menyerahkan diri lagi. Kremlin kemungkinan tak akan menawarkan hal sama pada Ivanisin seperti ke banyak penjahat lain, kecuali jika mereka ingin membuat situasi di mana tentara itu mendapat nasib lebih buruk dari sebelumnya. Ivanisin bisa dibilang beruntung. Ia dipenjara karena mencoba menyerah ke Ukraina, sementara tentara Rusia lain terbunuh.
Kita sudah melihat hal ini beberapa kali selama perang berlangsung. Pada bulan Juli lalu, Militani melaporkan salah satu insiden seperti ini, di mana seorang tentara Rusia menembak rekannya sendiri saat tentara kedua itu mencoba menyerahkan diri ke Ukraina. Sebuah drone Ukraina merekam kejadian dari atas, kemungkinan digunakan untuk meyakinkan tentara yang ditembak agar menyerah. Rekaman insiden itu ada, meski sebagian besar terlalu mengerikan untuk dibagikan dalam video ini. Jika Anda menonton videonya, tentara yang menyerah itu ditembak 1 kali dari jarak jauh hingga tersungkur ke tanah. Beberapa detik kemudian, penembak mendekati tentara dan menembak kepalanya. Ini adalah nasib yang mengerikan, tetapi tampaknya Rusia secara aktif mendorong hal ini di militer mereka, di mana setiap tentara tidak memiliki tujuan lain selain mengorbankan diri menghadapi pertahanan Ukraina. Jika tentara itu bahkan tidak mau melakukan hal itu, bagi Putin, mereka sama saja sudah mati. Apa bedanya bagi pemimpin Rusia jika tentara itu ditembak Ukraina atau rekannya sendiri? Setidaknya tentara yang mati tidak bisa ditukar dengan tentara Ukraina yang tertangkap. Insiden lain terekam dalam video pada Oktober 2025. Menurut TVP World, pasukan Rusia memakai drone mereka untuk membunuh pria yang mencoba membelot atau menyerah ke Ukraina. Prajurit itu baru mulai menyerahkan diri. Pasukan darat Ukraina menyebut drone pengintai mereka melihat prajurit tersebut meletakkan senjata, kemungkinan bersiap menyerah ke Ukraina. Saat senjata itu jatuh, alat peledak dari drone Rusia mendarat di sampingnya. Boom! Ledakan langsung menewaskan prajurit yang menyerah itu. Sekali lagi, rekaman tersebut terlalu mengerikan untuk dibagikan dalam video ini. Tetapi seperti yang dikatakan pasukan darat dalam pernyataannya, ini adalah bukti lain bahwa musuh tidak menghargai nyawa bahkan prajuritnya sendiri. Kami punya satu contoh lagi. Pada 10 Februari, media United 24 melaporkan pasukan Rusia masih menyerang prajurit mereka sendiri, terutama saat mereka mencoba menyerah kepada drone Ukraina. Media tersebut melaporkan tentang 2 prajurit Putin yang telah menyerah kepada drone Ukraina yang diterbangkan oleh Brigade Mekanis Terpisah ke-24 di wilayah Chazivyar. Ketika drone membimbing prajurit Rusia ke lokasi penyerahan, drone FPV Rusia menyerang dan menewaskan mereka. Inilah kenyataan yang dihadapi seorang prajurit Rusia di dalam tentara Putin, dan kita sudah terlalu sering melihatnya hingga tak terhitung jumlahnya. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kondisi yang dipaksakan Putin pada prajuritnya, hingga mereka rela mempertaruhkan segalanya saat drone Ukraina memberi peluang. Alat-alat ini yang menyebabkan banyak kematian di pasukan Putin tetap dianggap sebagai penyelamat potensial, baik dari drone Ukraina maupun dari rekan-rekan para prajurit yang menyerah. Meski ada risiko, prajurit Rusia tetap mengangkat tangan dan mengikuti drone Ukraina. Fedorov mengatakan hal ini terjadi lebih dari 100 kali hanya selama musim dingin yang lalu. Dan secara total, para prajurit Rusia menyerah dalam jumlah yang memecahkan rekor, bahkan dengan ancaman penjara dan kematian di tangan rekan-rekan mereka sendiri yang membayangi mereka. Pada tanggal 31 Desember, media United 24 melaporkan bahwa lebih dari 10.000 prajurit Rusia telah ditawan oleh Ukraina sejak Putin melancarkan invasinya. Jumlahnya pasti meningkat sejak musim dingin. Meski tampak kecil, dengan Rusia diperkirakan punya 700.000 prajurit di Ukraina, ingat apa yang baru saja kami sampaikan. Ini 10.000 prajurit yang akhirnya akan dikirim kembali ke Rusia. Mereka tahu bahwa penjara mungkin menanti. Begitu juga kemungkinan dikirim kembali ke garis depan, di mana mereka bisa saja ditembak oleh komandan mereka jika mencoba menyerah lagi. Bahkan, mereka mungkin langsung ditembak begitu tiba sebagai bentuk hukuman yang ditunda atas apa yang telah mereka lakukan. Banyak yang menganggap drone Ukraina sebagai solusi aman dari perang yang dipaksakan Putin. Ini jauh lebih aman daripada tetap bersama komandan yang tidak cakap, yang mengarahkan senapan ke kepala mereka jika para tentara berani mengucapkan satu kata pun yang mempertanyakan perintah mereka. Apa yang ditemukan Ukraina di sini adalah cara untuk mendorong penyerahan diri tanpa kontak langsung. Ini menjaga keselamatan tentaranya sendiri sambil memberikan jalan bagi tentara Rusia untuk menyerah. Semuanya dengan menggunakan drone yang sama yang telah menewaskan pasukan Putin secara massal. Dan dalam semacam keuntungan aneh yang terbalik bagi Ukraina, setiap tentara Rusia yang gagal menyerah karena dibunuh oleh pasukan mereka sendiri tetap saja menjadi kemenangan bagi Ukraina. Itu artinya satu tentara lagi tersingkir dari medan perang. Sedangkan untuk drone, mereka hanya beralih ke target berikutnya. Tak heran banyak tentara Rusia kini lebih memilih menghadapi drone Ukraina daripada tetap di medan perang. Datanya sudah keluar, Rusia alami kerugian pasukan terbesar dalam sejarah modern. Mereka datang dalam jumlah jutaan, tanpa perasaan, destruktif, siap menghancurkan setiap tentara Rusia yang kurang beruntung berada di jalan mereka. Putin mengenal mereka dan takut pada mereka.
Para tentaranya ketakutan di seluruh medan perang karena Ukraina melepaskan kawanan yang akan mengakhiri perang yang akan menjadi kekuatan tak terbendung. Garis depan Rusia dibanjiri dengan senjata yang sangat dikenal oleh kaki tangan Putin, yaitu drone FPV. Musuh akan merasakannya, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat pidato memperingati Hari Ahli Senjata Ukraina 13 April. Ia melanjutkan dengan menyatakan bahwa Ukraina telah berkembang menjadi kekuatan utama sebagai pengembang senjata. Dan faktor utama yang mendorong perkembangan ini adalah jutaan drone FPV yang kini diproduksi oleh Ukraina. Mereka adalah dasar dari semua tindakan Ukraina sekarang. Drone interceptor, hibrida drone misil jarak jauh, dan sistem robotik yang juga sedang dikembangkan Ukraina, semuanya menjadi mungkin karena invasi Putin memaksa negara tersebut untuk mengembangkan keahliannya dalam drone FPV. Rusia telah menciptakan monster yang kini melahap pasukan Putin di medan perang. Kemampuan industri pertahanan Ukraina mencapai jutaan drone FPV per tahun, seru Zelensky. Drone-drone Ukraina sekarang mampu menempuh jarak bersejarah dengan rekor saat ini mencapai 1.750 km atau 1.087 mil untuk satu serangan, yang kemungkinan besar akan segera dipecahkan seiring dengan terus dikembangkannya drone seperti Flamingo, Neptune, Ruta, dan lainnya. Namun, satu tempat di mana dampak jutaan drone Ukraina paling terasa adalah di garis depan. Angka-angkanya membuktikan hal itu. Seiring industri pertahanan Ukraina terus berkembang pesat, hasilnya terlihat dari rekor jumlah korban yang dialami Rusia. Menurut Al Jazeera, Ukraina mencatat 35.351 korban yang terkonfirmasi hanya pada bulan Maret, dengan drone bertanggung jawab atas 96% korban tewas dan terluka di pihak Rusia. Tingkat korban tersebut 29% lebih tinggi dibandingkan yang kita lihat di bulan Februari, yang merupakan angka cukup besar sehingga Rusia bahkan tidak bisa menggunakan alasan bulan Maret memiliki 3 hari lebih banyak untuk membenarkannya. Bandingkan 3 bulan awal 2026 dengan tahun lalu, Anda akan melihat rekor baru tercipta. Saat ini Rusia mengalami 316 korban untuk setiap kilometer persegi wilayah Ukraina yang berhasil direbutnya. Tahun lalu jumlahnya adalah 120 korban. Hampir 3 kali lipat jumlah tentara Rusia yang tewas untuk wilayah yang sama, dan jutaan drone yang diproduksi Ukraina lah yang menyebabkan sebagian besar kerusakan tersebut. Persentasenya berbeda-beda tergantung sumber. Zelensky sendiri mengatakan bahwa drone sekarang bertanggung jawab atas sekitar 90% korban Rusia, yang kurang lebih sejalan dengan klaim Al Jazeera. Di garis depan, Komandan Batalion Sistem Udara Tak Berawak Terpisah ke-431 Ukraina, Ilya Mashina, menyebut angkanya mendekati 80%, tapi mengesampingkan perdebatan soal persentase. Pesan yang harus benar-benar didengar Putin sudah jelas, revolusi drone Ukraina sedang menghancurkan Rusia. Teror di langit akan semakin kuat dan canggih. Hal ini terjadi berkat pesatnya pertumbuhan sektor pertahanan Ukraina yang takkan terjadi jika keinginan Putin membangun kekaisaran tidak mengalahkan logikanya. Ukraina sudah dikenal sebagai eksportir dan produsen senjata. Kiev Post menyebut Ukraina menempati peringkat ke-10 dunia ekspor senjata pada 2016, meski penjualannya hanya $528 juta. Jumlah itu memang besar di rekening Anda, tapi sangat kecil dibanding miliaran dolar yang didapat Rusia dan Amerika Serikat dari penjualan senjata. Menurut media itu, banyak ekspor Ukraina saat itu berupa peralatan era Soviet yang sudah diperbaiki lalu dijual kembali. Kini situasinya berbeda. Jutaan drone buatan Ukraina tiap tahun tidak hanya menghancurkan tentara dan peralatan Rusia, tapi juga menjadi dasar pembangunan industri pertahanan. Industri ini menarik perhatian dari seluruh Eropa dan belakangan ini Timur Tengah karena keahlian Ukraina di bidang robotika udara dan darat, sehingga investasi meningkat dan produksi drone bisa naik dari jutaan menjadi puluhan juta. Kita akan segera bahas lonjakan industri senjata Ukraina. Bagaimanapun, inilah alasan dibalik perubahan besar yang sedang kita saksikan di medan perang saat ini. Mari kita fokus dulu pada drone FPV Ukraina. Meskipun Zelensky merujuk pada semua drone Ukraina saat ia menyebut angka jutaan, drone FPV merupakan sebagian besar dari apa yang sedang diproduksi Ukraina. Mereka menjadi kekuatan tak terbendung yang tak mampu dihadapi tentara Rusia. Dan untuk menjelaskan alasannya, mari kita bayangkan diri kita berada di posisi seorang tentara Rusia sejenak, berkat laporan luar biasa dari The Telegraph yang menjelaskan dengan tepat bagaimana rasanya menghadapi salah satu drone FPV Ukraina di medan perang. Kamu merayap melewati puing dan dedaunan terbakar di medan perang. Keduanya adalah tanda-tanda dari apa yang terjadi dalam perang yang tampaknya tak pernah berakhir.
Kamu mencari perlindungan dan bersembunyi. Di atas kepala, kamu bisa mendengar suara dengungan samar. Mengintip keluar menunjukkan bahwa drone sedang berputar-putar di atas. Kamu tak tahu itu drone FPV penghancur atau drone pengintai yang bisa memanggil drone FPV ke posisimu. Yang kamu tahu hanyalah kamu harus kembali bersembunyi agar kamera yang terpasang di drone tidak melihatmu. Bukan berarti itu akan berpengaruh. Tanpa kamu sadari, drone FPV tak hanya berputar di langit. Mereka bersembunyi di rerumputan tinggi dan hutan, siap menerkam setiap tentara Rusia yang berani maju. Drone FPV dapat melewati bangunan karena ukurannya kecil, sehingga bisa terbang melalui jendela dan celah. Pada akhirnya, drone-drone itulah yang akan menewaskanmu. Sebanyak apapun kamu mencoba bersembunyi, jumlah drone FPV Ukraina yang sangat banyak memungkinkan negara itu untuk mencari kemana saja di zona pembantaian luas yang diciptakannya. Kamu mendengar dengungan makin keras saat drone mencari di bangunan hancur tempatmu berlindung. Ketika dengungan berubah jadi suara menggelegar, sudah terlambat untuk lari. Drone itu mengenaimu, kamu keluar dari perang. Masih banyak teror terbang seperti ini yang menanti rekan-rekanmu. Beginilah nasib ribuan tentara Rusia yang diperintahkan masuk ke zona pembantaian yang dibuat Ukraina. Zona pembantaian yang membentang puluhan kilometer di luar garis depan ini menjadi tempat Ukraina menggabungkan berbagai senjata untuk memperlambat Rusia, mengarahkan pasukan ke titik penyergapan artileri dan menghancurkan serangan Rusia sebelum dimulai. Parit dan gigi naga di zona pembantaian ini menghentikan tank dan kendaraan lapis baja. Gulungan demi gulungan kawat berduri dipasang, memaksa tentara Rusia bergerak perlahan agar tidak terluka parah. Yang utama adalah drone FPV, dikerahkan ratusan dan terus mengawasi. Drone inilah yang menyerang tank yang terjebak di parit. Drone FPV kerap menjadi pemandangan terakhir tentara Rusia saat perlahan memotong kawat berduri. Semua ini terjadi karena Ukraina kini mampu memproduksi jutaan drone, sehingga zona pembantaian benar-benar terwujud. Tanpa drone FPV, zona pembantaian ini hanya seperti pertahanan tradisional di banyak perang darat. Parit dan kawat berduri bukan hal baru, sudah lama digunakan sebagai pertahanan sejak ada tank. Drone adalah komponen tambahan, dan drone ini sangat efektif bukan hanya karena Ukraina telah menjadi ahli dalam teknologi di balik drone FPV, tetapi juga karena mereka telah menemukan cara untuk memproduksi drone tersebut secara massal. Bahkan ketika Rusia menyerang wilayahnya, Ukraina telah mengembangkan industri manufaktur senjata yang membuat seluruh dunia iri. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini agar Anda bisa terus mengikuti unggahan kami. Zelensky mengatakan Ukraina tengah membangun jutaan drone. Pertanyaannya kini, bagaimana industri pertahanan Ukraina yang dulu bergantung pada penjualan peralatan era Soviet yang sudah diperbaiki bisa tumbuh menjadi raksasa seperti sekarang? Pemantangan proses pengembangan drone Ukraina memiliki peran besar dalam semua ini. Di awal perang, para produsen drone Ukraina belum terorganisir. Mereka bahkan nyaris tidak bisa disebut sebagai produsen dalam arti tradisional dari kata tersebut. Seringkali, produsen hanyalah insinyur IT yang memodifikasi drone komersial di rumah menjadi mesin pembunuh, atau kelompok kecil relawan yang membuat drone untuk kebutuhan Ukraina. Kelompok Lazar adalah contoh sempurna dari sikap do-it-yourself ini. Kini jadi unit drone utama militer Ukraina, kelompok ini didirikan mantan produser TV Ukraina yang punya dana dan keinginan mengembangkan drone. Produser itu bekerja dengan para relawan. Kini Pavlo Yelizarov menjadi wakil komandan Angkatan Udara Ukraina. Jenis kemajuan seperti itu mencerminkan apa yang dialami oleh industri drone Ukraina dan sektor pertahanannya secara keseluruhan. Selama 4 tahun terakhir, kami telah melihat para produsen drone Ukraina berkembang dari operasi seadanya yang tersembunyi di ruang bawah tanah menjadi bisnis yang sepenuhnya berkembang, yang tidak hanya menjaga Ukraina tetap unggul dalam perang, tetapi kemungkinan besar juga akan menjadi fondasi utama ekonomi Ukraina setelah perang. Produsen drone Ukraina kini mulai terdaftar di Nasdaq, contohnya perusahaan AI rintisan Swarmer. Produsen lain mengisyaratkan adanya kesepakatan dengan perusahaan AS Serikat dan Eropa membawa investasi penting untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan drone FPV generasi baru yang akan meluluh lantakan tentara Rusia di Ukraina. Data sudah menunjukkan besarnya peran drone dalam mengembangkan sektor pertahanan Ukraina. Sebelum invasi Putin tahun 2022, sektor pertahanan Ukraina kekurangan dana dan bergantung pada penjualan peralatan lama.
Namun sejak saat itu nilainya meningkat pesat. Menurut Sekolah Ekonomi Kiev, sektor pertahanan Ukraina kini bernilai 6,8 miliar dolar, 6 kali lipat dari nilainya pada tahun 2021. Ukraina memiliki sekitar 1.200 perusahaan pertahanan swasta yang bersama-sama mampu memproduksi senjata senilai 50 miliar dolar, asalkan mendapat investasi yang cukup. Ukraina membangun industri senilai 50 miliar dolar dalam 4 tahun meski dikepung bom. Drone menjadi kuncinya. Salah satu faktor kunci di balik sistematisasi produksi drone Ukraina adalah diperkenalkannya sistem Brave One. Diluncurkan April 2023 dan sepenuhnya dimiliki negara, Brave One memungkinkan pemerintah Ukraina memberi hibah kepada pengembang drone dan produsen senjata. Puluhan juta dolar telah diinvestasikan dalam program ini untuk membantu pengembang drone Ukraina membangun bisnis, bukan hanya usaha skala rumahan. Swarmer yang disebut sebelumnya adalah salah satu penerima manfaat Brave One. Bisnis yang terdaftar di Nasdaq mendapat suntikan dana 48.000 dolar dari Brave One yang memungkinkan perusahaan berkembang pesat seperti sekarang. Kini, mekanisme bisnis tradisional mulai mengambil alih dan memungkinkan produksi drone seperti disebut Zelensky. Perusahaan kecil bergabung dengan produsen drone besar, sehingga sekitar 80% produksi drone Ukraina dikuasai oleh beberapa perusahaan yang berkembang, karena Ukraina menyadari pentingnya drone FPV dan kendaraan tak berawak. Investasi perang telah menjadikan industri drone Ukraina bisnis besar. Angka-angka berbicara sendiri. Menurut Kyiv Independent, Ukraina memproduksi 4,5 juta drone pada 2025. Kembali ke 2 tahun sebelumnya, angkanya jauh lebih kecil, hanya 300.000 drone yang diproduksi pada tahun 2023. Kebetulan, itu sama dengan jumlah drone yang akan diproduksi Amerika Serikat dalam 2 tahun ke depan. Amerika memang menghabiskan dana lebih besar untuk persenjataan canggih dibanding Ukraina. Namun misalkan Ukraina terlibat perang, drone bisa menjadi solusi penghematan biaya. Misalkan, perang dengan negara seperti Iran yang memakai drone Shahid murah untuk menyerang fasilitas. Tiba-tiba, 300.000 drone dalam 2 tahun terlihat seperti hal kecil dan muncul celah yang bisa diisi oleh produsen drone Ukraina dengan menjual produk mereka ke militer Amerika Serikat. Jenis kesepakatan seperti itulah yang akan menjadi alasan mengapa kemampuan Ukraina untuk memproduksi jutaan drone setiap tahun akan sangat penting di masa pasca perang ketika negara tersebut membangun kembali ekonominya. Ukraina mengubah aturan perang darat lewat drone FPV dan dunia akan berupaya mengejar dengan membeli teknologi Ukraina saat tidak lagi dipakai untuk melawan Rusia. Mari kita kembali ke medan perang. Menjual drone ke negara lain kurang penting dibandingkan membanjiri wilayah sengketa dengan drone bagi Ukraina saat ini. Pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri Ukraina membuat negara ini menjadi kurang bergantung pada negara lain untuk pertahanannya dibanding pada titik manapun selama perang dengan Rusia. Kita telah menyaksikan perkembangan besar sejak awal invasi hingga sekarang. Saat Putin pertama kali mengirim pasukan ke Ukraina, perlawanan awal Ukraina berhasil mendorong mundur pasukan Rusia dan menetapkan garis pertempuran yang ada hingga kini. Namun, pertahanan itu harus dipertahankan. Selama bertahun-tahun, alasan mengapa Ukraina mampu bertahan dan tetap berjuang adalah karena bantuan militer yang diterimanya dari negara-negara lain. Bantuan itu tentu saja masih terus mengalir. Menurut pelacak dukungan Ukraina dari Institut Kyiv, Ukraina telah menerima sekitar 316,7 miliar euro atau sedikit lebih dari 373 miliar dolar dalam bentuk bantuan yang dialokasikan dari Amerika Serikat dan Eropa selama 4 tahun terakhir. Itu jumlah uang yang besar dan sangat penting bagi Ukraina. Bantuan ini kadang membuat Ukraina terikat pada aturan penggunaan senjata yang ditetapkan sekutunya. Beberapa contoh dari hal ini terlihat pada tahun 2025. Tahun itu ASRX sempat menghentikan bantuan militer dan intelijen ke Ukraina sebelum akhirnya dipulihkan. Amerika membuat metode persetujuan baru untuk penggunaan ATACMS terhadap Rusia guna menghalangi Ukraina memakai rudal itu. Ukraina mulai kembali memakai ATACMS, namun bergantung pada bantuan asing membuat Ukraina harus menyesuaikan diri dengan situasi geopolitik yang kadang bergejolak. Pada 2026, sektor pertahanan Ukraina berkembang pesat hingga mampu menyediakan 82% senjata, peralatan, dan amunisi yang dibeli Badan Pengadaan Pertahanan Ukraina. Setahun sebelumnya persentasenya 46%, artinya mayoritas senjata militer Ukraina dibeli dari mitra luar negeri. Kementerian Pertahanan Ukraina menyatakan pada Februari bahwa kapasitas produksi pertahanan Ukraina naik 50 kali lipat sejak perang dimulai, sehingga industri dalam negeri kini memenuhi lebih dari 50% kebutuhan militer.
Ini pergeseran menuju kemandirian yang tak diperkirakan Putin dan tak akan terjadi jika Rusia benar-benar menjadi kekuatan yang tak terbendung di Ukraina seperti yang diklaim Putin. Saat Zelensky menyebut Ukraina membangun jutaan drone per tahun, ia tak hanya membahas dampaknya di medan perang. Ribuan tentara Rusia yang tewas oleh senjata buatan Ukraina memang jadi sorotan, namun hal-hal yang membawa Ukraina ke titik ini justru lebih penting. Ukraina semakin mandiri dan drone menjadi salah satu alasan utamanya. Drone Ukraina menempatkan negara itu pada posisi untuk menghasilkan miliaran dolar dari penjualan senjata pasca perang, serta memungkinkan Ukraina menandatangani kesepakatan pertahanan dan menarik jutaan dolar dari Barat yang membantu pertahanan melawan pasukan Putin. Jutaan drone tak hanya berarti puluhan ribu tentara Rusia tewas setiap bulan, tapi juga masa depan yang lebih cerah bagi Ukraina setelah perang dengan Rusia usai. Sekarang apakah masih bisa dilakukan lebih banyak untuk meningkatkan produksi drone Ukraina? Tentu, logikanya sederhana, semakin banyak dana yang didapat Ukraina, baik lewat pembelian langsung dari mitra, hibah, pinjaman atau bantuan militer, sektor manufaktur drone mereka akan makin kuat. Kita sudah melihat peningkatan produksi yang terus-menerus di sektor tersebut. Dari 300.000 drone pada 2023, Ukraina mencapai angka 4,5 juta pada 2025 seperti sudah disebutkan sebelumnya. Target negara tersebut untuk 2026 bahkan lebih ambisius. Euromaidan Press melaporkan Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Serhii Boyev menyatakan kepada kerangka pengembangan kekuatan operasional NATO bahwa Ukraina menargetkan produksi 7 juta drone pada 2026, bahkan jumlahnya bisa lebih tinggi. Pada Juni 2025, mantan Menteri Pertahanan Ukraina Rusto Momirov mengklaim investasi drone negaranya memungkinkan produksi 10 juta drone per tahun. Pada 2026, 7 juta drone mungkin 2,5 juta lebih banyak dari tahun sebelumnya, namun masih 3 juta lebih sedikit dari kapasitas Ukraina hampir setahun lalu. Dan siapa yang tahu, kapasitas itu mungkin saja telah meningkat lebih tinggi lagi karena semakin banyak investasi oleh Ukraina dalam konsolidasi begitu banyak perusahaan pembuat drone di negara itu yang dulunya terpecah-pecah. Inti yang ingin kami sampaikan di sini sederhana. Ukraina sudah berada dalam posisi untuk membanjiri garis depan dengan jutaan drone FPV buatan mereka sendiri. Meskipun banjir sudah menenggelamkan ribuan pasukan Putin, banjir itu masih dapat berubah jadi gelombang besar. Ukraina hanya butuh lebih banyak waktu dan dana. Jika terpenuhi, revolusi drone yang dimulai Ukraina akan menyelamatkan bangsa, baik saat perang maupun di masa depan. Kami memang lebih banyak membahas drone FPV di video ini, namun Ukraina memiliki lebih dari itu. Ada sesuatu yang melanggar hukum fisika yang membunuh tentara Rusia di Ukraina. Tak terlihat, tak terdeteksi, tak terhentikan. Ini adalah keajaiban manufaktur. Senjata dari proyek rahasia paling tertutup Ukraina baru saja memulai serangan yang bisa memenangkan perang. Tapi Ukraina tetap bungkam. Ini senjata tersembunyi yang mereka tahu bisa memenangkan perang. Tapi kita tahu senjata ini ada di langit karena satu alasan. Rusia panik. Dan beberapa sumber Rusia menentang narasi Kremlin untuk memberitahu dunia tentang teror baru Ukraina di langit. Ukraina tengah mengerahkan drone taktis generasi baru yang lebih baik dari sebelumnya. Drone ini bisa terbang lebih jauh dari semua yang pernah digunakan Ukraina di garis depan. Drone-drone ini tidak terdeteksi oleh alat Rusia untuk mendeteksi drone Ukraina, serta tahan terhadap gangguan dan teknik peperangan elektronik Rusia sebelumnya. Drone-drone itu telah mulai mendominasi medan perang di dalam Ukraina, dan satu-satunya alasan kita tahu mereka ada adalah karena orang Rusia mengeluh tentang mereka. AFU telah mulai menggunakan Martians untuk serangan terhadap Holivka, demikian judul utama dari kantor berita Rusia TASS pada 8 April. Fakta bahwa TASS menyebut drone-drone itu Martians sudah menunjukkan senjata ini terasa seperti tidak berasal dari dunia ini. Drone tak kasat mata kini hadir melanggar hukum fisika saat terbang, dan wali kota Holivka yang ditunjuk Rusia, Ivan Prokhotko, punya banyak hal untuk dikatakan tentang mereka. Musuh telah mulai menggunakan drone baru yang disebut Martians, yang sayangnya memiliki kecepatan jelajah hingga 300 km per jam atau 186 mil per jam. Bukan lagi dikendalikan operator, melainkan oleh kecerdasan buatan, kata Prokhotko. Ini adalah prospek yang menakutkan bagi Rusia. Tidak hanya drone-drone ini hampir mustahil untuk dideteksi, tetapi mereka juga mengarahkan diri mereka sendiri ke target menggunakan kecerdasan buatan. Itu membuat mereka makin tak terhentikan kalau itu memang masih mungkin. Drone otonom tidak memerlukan operator,
Tanpa operator, Rusia tidak punya target di balik garis untuk menghentikan Ukraina mengendalikan drone ini. Rusia pun tak berdaya. Ukraina menemukan senjata pembunuh yang sempurna. Ukraina telah membangun senjata yang sempurna. Dan kita akan membahas apa yang kita ketahui tentang itu dalam beberapa menit. Sebelumnya, lebih banyak orang Rusia yang panik dibanding satu gubernur daerah yang menguasai kota yang seharusnya bukan miliknya. Prokhotko telah memberikan beberapa petunjuk lagi, menyatakan bahwa drone Ukraina tidak terdeteksi oleh sistem peperangan elektronik dan detektor drone tidak dapat menemukannya. Namun, Komandan Pasukan Khusus Chechnya yang brutal, Abdi Alaudinov, yang kini menjadi salah satu dari banyak blogger militer pro-perang Rusia, telah membuka tabir Kremlin tentang apa yang telah diluncurkan Ukraina terhadap pasukan Putin. Dalam video 6 April, Alaudinov menyatakan drone baru Ukraina menghancurkan logistik Rusia di garis depan dan area belakang dekat garis depan. Ukraina telah memperkenalkan drone generasi baru yang menimbulkan tantangan logistik besar. Drone ini beroperasi siang malam tanpa suara, kecuali saat menukik di detik terakhir seperti di video. Drone ini tak terdeteksi detektor konvensional dan terlindung dari perang elektronik, kata Alaudinov. Dia menambahkan, ada beberapa teori tentang cara kerja drone baru Ukraina meski belum pasti. Kecerdasan buatan kembali jadi faktor utama. Ukraina mungkin juga melepaskannya dari relay yang ditenagai Starlink yang memperluas jangkauannya. Sayap juga dipasang ke drone yang akan kita bahas nanti sehingga kecepatannya bertambah dan sulit dihindari, kata Alaudinov. Semua ini terdengar mustahil. Meski drone Ukraina efektif 4 tahun terakhir, Rusia tetap bisa mengatasinya. Jika mereka punya EW, drone bisa langsung dihentikan. Suara dengung tetap terdengar, tapi tentara Rusia di lapangan tak bisa melawan drone yang datang. Pelacak, radar, dan detektor lain biasanya bisa memperingatkan pasukan Putin jika mesin pembawa maut Ukraina mendekat. Sekarang tidak ada lagi. Tanpa peringatan, tanpa jalan keluar, juga tak ada kabar dari Ukraina soal apa yang mereka lepaskan pada pasukan Rusia. Namun ada tanda-tanda bahwa hal ini akan terjadi. Penyebutan drone Mars bukan kebetulan, karena istilah itu sudah ada di berita sebelumnya. Ada juga laporan tentang kemajuan teknologi lain yang telah dicapai Ukraina yang mungkin atau mungkin tidak terkait dengan drone baru yang sedang digunakannya. Jadi pertanyaannya, apa yang kita ketahui atau kira tentang drone ultra rahasia Ukraina yang kini meneror kaki tangan Putin? Mari mulai dengan nama drone Martian. Desember lalu, New York Times menerbitkan cerita menarik tentang pilot drone Lipa yang bertempur melawan pasukan Rusia di ladang dekat Borosivka. Desa kecil ini berada di perbatasan Rusia dan telah diduduki hampir sepanjang perang. Tugas Lipa adalah membuat hidup penjajah sengsara, dan mungkin dia memakai jenis drone yang kini membuat media Rusia panik. The New York Times menyisakan Lipa dan navigatornya Bobber yang menemukan pergerakan tim drone Rusia di gudang terbengkalai. Duo itu meluncurkan beberapa drone biasa Ukraina ke gudang, tapi sistem peperangan elektronik EW mengacaukan sebelum mencapai target. Lalu muncullah Bumblebee, jenis drone baru yang diciptakan sebagai bagian dari proyek rahasia yang kabarnya dipimpin oleh mantan CEO Google, Eric Schmidt. Bumblebee menawarkan solusi bagi operator drone Ukraina. Drone diluncurkan ke udara. Lipa meraih panel kontrolnya dan menekan saklar. Tiba-tiba, drone yang tadinya dikendalikan manusia menjadi otonom. Drone Bumblebee bergerak ke target secara mandiri. Jamming tidak bisa menghentikannya. Bahkan ketika koneksi sinyal drone itu terputus, drone tersebut tetap bergerak karena perangkat lunak bawaan yang membuatnya tetap fokus pada targetnya. Upaya Rusia menghentikan drone gagal. Bumblebee menabrak dinding gudang, membuat tim drone Rusia sadar mereka harus segera pindah sebelum lebih banyak Bumblebee datang. Apakah ini penerbangan pertama drone Martian yang kini terbang tanpa terdeteksi di wilayah Ukraina yang diduduki? Jika bukan yang pertama, itu hampir pasti termasuk di antara mereka. Pada waktu hampir bersamaan, New York Times melaporkan tentara Rusia di luar Kharkiv dan Kupiansk, Ukraina menghadapi jenis drone serupa. Drone-drone ini hanya bisa dihentikan dengan menembaknya jatuh. Itu pun jika Anda cukup beruntung melihat dan mengenainya sebelum mereka mencapai target. Sebuah drone menghancurkan mobil lapis baja di wilayah itu dan Rusia berhasil mengambil puing-puing drone Ukraina. Puing-puing itu dikirim ke pusat solusi tanpa awak terpadu, bisnis manufaktur drone Rusia di luar Moskow. Saat itulah Bumblebee dijuluki Marsionin di Rusia. Marsionin adalah istilah Rusia untuk Marsian.
Nama itu diberikan pada drone rahasia Ukraina karena Rusia mengira drone itu dikembangkan lewat program Ingenuity NASA, bukan di Ukraina. Program tersebut berhasil membuat helikopter kecil otonom yang akhirnya terbang di Mars. Jika pusat solusi nirawak terpadu benar, Ukraina kini mengoperasikan versi drone ini, baik dari NASA maupun hasil pengembangan teknologi serupa yang mendukung penerbangan senyap bertenaga AI yang kini dilaporkan di seluruh wilayah pendudukan Ukraina. Kami bilang drone ini melanggar hukum fisika, tapi tetap bisa terbang di Mars. Rusia kini tampaknya menghadapi ancaman baru yang benar-benar berasal dari luar bumi. Ukraina tetap bungkam tentang semua ini, tetapi jika New York Times benar, drone Mars tersebut telah dikembangkan baik oleh NASA atau dengan bantuan dari NASA, dan Ukraina telah mengerahkan drone itu melawan pasukan Rusia. Ada banyak petunjuk hal ini akan terjadi, sebagian dari medan perang dan sebagian dari Ukraina sendiri. Sebelum membahas lebih lanjut, ini The Military Show yang memberi gambaran lengkap, bukan hanya berita utama. Tekan subscribe untuk tetap selangkah lebih maju. Muncul lebih banyak petunjuk soal drone baru Ukraina. Beberapa petunjuk ini dari perusahaan Ukraina. Pada 5 Desember, Media United 24 melaporkan perusahaan teknologi pertahanan Ukraina DoD Solution mulai melengkapi angkatan bersenjata Ukraina dengan sistem auto guidance berbasis AI baru yang dapat mengunci target bergerak. Perusahaan yang berbasis di Lviv ini mengatakan bahwa sistem baru ini dapat disematkan ke dalam drone kamikaze sehingga mereka dapat terus melacak target mereka di lingkungan yang sinyal GPS-nya terganggu. Dengan kata lain, pengacauan sinyal tidak akan berhasil. Pemalsuan sinyal juga tidak berguna. GPS dihapus dari persamaan karena sistem ini dapat dipasang di semua drone Ukraina. Situasinya makin menarik. Martian mungkin merupakan drone mandiri, namun teknologinya atau yang serupa kemungkinan sudah tersebar luas di Ukraina. Pada akhir Maret, Kementerian Pertahanan Ukraina juga membahas teknologi drone baru. Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov lewat Telegram mengklaim Ukraina mulai menguji drone pengebom generasi baru di lokasi uji Brave One. Brave One adalah program Ukraina yang mendukung produsen drone dalam negeri untuk mengembangkan teknologi baru melawan pasukan pendudukan Rusia. Generasi baru pengebom ini menawarkan jangkauan lebih jauh, muatan lebih besar, komunikasi aman, dan operasi dari posisi aman menurut Fedorov. Sebelum menambahkan bahwa Ukraina sedang menguji baik pengebom kecil maupun berat, di mana yang pertama digunakan melawan infanteri dan peralatan ringan, sedangkan yang kedua digunakan untuk menghadapi benteng dan peralatan berat. Fedorov mengungkap informasi menarik tentang pengujian itu yang seharusnya menarik perhatian Anda. Setiap drone diuji hingga 20 km di bawah peperangan elektronik, mengenai target lalu kembali, klaim Menteri Pertahanan Ukraina. Ini adalah ketahanan terhadap peperangan elektronik dan pengacauan Rusia. Awalnya dikenal sebagai drone Bumblebee dan disebut Martian oleh Rusia, teknologi ini kini telah diintegrasikan Ukraina ke berbagai jenis drone. Drone pengebom jarak jauh, pengebom ringan jarak pendek untuk menghancurkan infanteri, dan drone bersayap. Kamu masih ingat kan? Mari kita ingat kembali. Dalam laporannya tentang drone baru Ukraina yang mampu membelokkan hukum fisika, Alaudinov mengatakan bahwa beberapa drone yang telah ia lihat dan dengar, laporannya sedang dilengkapi dengan sayap yang meningkatkan jangkauan dan membuatnya jauh lebih cepat. Dalam laporan 8 April, Militani mengungkap unit Rubicon Rusia, kelompok drone elit, juga telah melihat drone bersayap Ukraina beraksi. Disebutkan bahwa Ukraina memasang sayap pada drone quadcopter FPV miliknya yang memberikan daya angkat aerodinamis sehingga mengurangi jumlah energi yang dikonsumsi drone FPV saat terbang. Energi yang lebih hemat membuat drone bisa terbang lebih jauh sebelum baterai habis, sehingga dapat menyerang target lebih jauh di belakang garis pertahanan Rusia. Contoh yang ditemukan Rubicon dilengkapi dengan hulu ledak PG-7 yang mampu menghancurkan kendaraan lapis baja, personel, dan benteng pertahanan. Laporan ini tidak menyebut otomatisasi atau ketahanan terhadap perang elektronik, tapi mudah menebak tujuan Ukraina dengan drone bersayap baru ini. Jika laporan lain benar, Ukraina memiliki modul yang dapat dimasukkan ke dalam drone mereka yang memungkinkan penggunaan AI untuk pengujian. Modul-modul itu sedang diuji pada drone pengebom oleh Kementerian Pertahanan, dan Martian bisa jadi drone tunggal yang menginspirasi semua yang dilaporkan Rusia sekarang. Namun mungkin masih ada kejutan lain dalam kisah ini. AS cukup terlibat soal apa yang Ukraina kirim ke Rusia saat ini. Setidaknya, NASA tampaknya ikut terlibat. Ukraina juga sedang mengembangkan teknologi drone AI mereka sendiri untuk generasi baru senjata perang yang menakutkan dan memenangkan pertempuran.
Namun ada pemain lain yang mungkin juga telah masuk ke dalam permainan, yaitu Eropa. Itulah menurut Alaudinov tentang drone pembunuh otomatis dan senyap yang kini mengganggu pasukan Rusia. Kami menembak jatuh beberapa drone dan memeriksanya. Ternyata drone itu buatan bersama Ukraina Jerman dan Ukraina Prancis, sudah dimodernisasi dan terbang lebih jauh dari sebelumnya. Negara-negara Eropa tampak menguji teknologi baru di Ukraina selama perang. Prancis dan Jerman mungkin juga terlibat. Tidak mengejutkan jika ini drone standar yang dipakai Ukraina melawan Rusia. Jerman menjalankan program produksi bersama Ukraina bernama Build with Ukraine. Sementara Prancis juga sudah cukup lama mengarah ke proyek-proyek bersama dengan Ukraina. Namun jika mereka terlibat dalam pembuatan drone AI yang kini dipakai Ukraina, dampaknya besar. Apakah kita bisa melihat Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan mungkin juga beberapa pihak lain yang tidak disebutkan namanya, semuanya bekerja sama atau saling memanfaatkan teknologi satu sama lain untuk membantu Ukraina? Itu mungkin saja. Dan kerjasama itu hanya semakin mendorong inovasi drone yang sudah mengesankan yang telah kita lihat dari Ukraina selama lebih dari 4 tahun berperang melawan Rusia. Yang pasti, pesan dari garis depan Rusia sekarang justru berlawanan dengan yang diinginkan Kremlin untuk didengar masyarakat. Putin dan kroninya membangun narasi tentang perang Ukraina, menyebut Rusia sebagai kekuatan tak terhentikan dengan keunggulan teknologi. Ukraina tidak bisa memperkenalkan hal yang belum lebih dulu dipikirkan Rusia. Kami tahu itu omong kosong, tapi kini suara dari Rusia justru berlawanan dengan keinginan Kremlin, karena keunggulan drone Ukraina diakui di seluruh negeri. Institut Studi Perang atau ISW menambahkan hal ini dalam laporan medan perang tanggal 9 April, di mana mereka menunjukkan bahwa banyak sumber pro-perang Rusia kini mengklaim bahwa Ukraina telah menciptakan keunggulan melalui upaya interdiksi udaranya. ISW menambahkan, inovasi-inovasi ini menjadi alasan utama Ukraina menyebabkan lebih banyak korban di pihak Rusia pada kuartal pertama 2026 dibandingkan periode sama 2025. Jumlah korban tersebut sangat besar. Hanya pada bulan Maret, Ukraina mencatat 35.351 korban di pihak Rusia, dengan 96% dari korban tersebut disebabkan oleh drone Ukraina, lapor Al Jazeera. Jumlah tersebut meningkat 29% dibandingkan tingkat korban pada bulan Februari dan juga sedikit lebih tinggi dari rekor tingkat korban bulanan Rusia sebelumnya yang terjadi pada bulan Desember. Lebih banyak tentara Rusia tewas karena drone dibanding sebelumnya. Mungkin karena Ukraina memperkenalkan drone generasi baru yang tahan peperangan elektronik, didukung AI, sangat senyap, dan menentang hukum fisika ke medan perang. Kedepan, situasi ini akan makin buruk bagi Rusia. Ukraina tampaknya memilih membiarkan hasil berbicara, hanya memberi petunjuk soal teknologi baru yang digunakan melawan Rusia. Pasukan Rusia dibiarkan menemukan teknologi itu saat dihancurkan. Menurut Alexei Chadiev, ilmuwan Rusia dan Direktur Pusat Puskunyik yang mengembangkan dan menguji drone, apa yang terjadi sekarang adalah tanda awal Rusia kehilangan kepemimpinan dalam operasi di ruang udara rendah 6 bulan terakhir. Ukraina makin maju dalam teknologi drone, sementara Rusia stagnan. Jangkauan telah berlipat ganda. Produksi telah meningkat sebesar 250% sejak bulan Desember, kata Kyiv Post. Rusia masih memakai drone serat optik yang tahan peperangan elektronik, tapi jangkauannya terbatas karena pakai kabel. Sementara Ukraina sudah menggunakan drone AI generasi baru yang mengalahkan Rusia di garis depan dan belakang. Ukraina kini jauh melampaui Rusia dalam bidang drone di perang yang memang ditandai dengan penggunaan senjata-senjata ini. Dan Ukraina baru saja memulai. Negara itu tidak membatasi AI hanya untuk drone serang yang menembus wilayah udara yang diduduki dan menyerang Rusia dengan akurasi tinggi. Pertahanan terhadap serangan jarak jauh Rusia adalah prioritas lain bagi Ukraina, dan AI juga membantu di sana. Kiev Post pada 1 April melaporkan Ukraina tengah mengembangkan kawanan drone bertenaga AI untuk melawan drone tipe Shahid yang digunakan Putin menyerang kota dan infrastruktur Ukraina. Serangan jarak jauh ini menjadi masalah. Angkatan Udara Ukraina menyatakan Rusia menembakkan 6.462 drone ke Ukraina pada Maret. Dengan AI, Ukraina memungkinkan satu operator drone mengendalikan seluruh kawanan drone interceptor untuk melawan ancaman Shahid Rusia. Ini menggandakan kekuatan pertahanan. Bukan lagi 1 lawan 1, Ukraina kini membuat solusi untuk banyak sekaligus. Ini berarti mereka akan segera mengerahkan drone interceptor yang dapat secara otomatis menyerang drone Rusia setelah diposisikan operator. Ukraina dikenal sebagai inovator drone dan kini menjadi kekuatan besar yang sedang tumbuh.
Seperti Juggernaut di X-Men, kekuatan besar ini tak terhentikan dan makin kuat seiring waktu. Selain AI, ketahanan terhadap peperangan elektronik, dan drone generasi baru yang berbahaya, Rusia juga menghadapi jumlah juga menjadi masalah besar. Ukraina berniat membangun 7 juta drone pada tahun 2026. Sebagai perbandingan, itu berarti lebih dari 7 drone untuk setiap tentara aktif di militer Ukraina. Biaya makin ditekan. The Kiev Independent melaporkan satu insiden ketika Ukraina menghancurkan sistem pertahanan udara Rusia senilai $25 juta hanya dengan drone seharga $500. Itu 50.000 kali lipat, membuktikan upaya Ukraina melawan keunggulan jumlah personel dan peralatan Rusia mulai berhasil. Drone akan jadi penentu perang Ukraina. Dan sekarang, Ukraina memiliki kombinasi sempurna antara jumlah dan keunggulan teknologi untuk mengubah senjata yang dulunya hanya membuat mereka bertahan dalam pertempuran menjadi senjata yang akan memenangkan seluruh perang. Teknologinya pun terus bermunculan. Sudah disebutkan bahwa Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa terlibat dalam revolusi drone Ukraina. Tapi ada satu negara lagi yang ikut terlibat, dan ini adalah negara yang tidak pernah diduga oleh Rusia. Ini adalah salah satu dari sedikit bidang dalam perang Ukraina di mana Rusia bisa mengklaim memiliki keunggulan. Taktik ini muncul dari jumlah besar, memungkinkan Rusia menghancurkan infrastruktur dan membunuh tentara Ukraina. Namun Ukraina berhasil membalikkan keadaan. Kini Ukraina unggul dari Rusia dalam hal yang sangat menakutkan. Perang utama dimenangkan saat drone serang Ukraina keluar sebagai pemenang. Rusia sudah selesai dan Ukraina baru saja memulai. Untuk pertama kalinya sejak Putin melancarkan invasinya, Ukraina mengerahkan lebih banyak drone serang di garis depan dibandingkan Rusia. Itu menurut Wakil Kepala Kantor Presiden Pavlo Palisa, yang mengatakan bahwa kesenjangan ini sangat besar dan akan semakin melebar. Rasio penggunaan drone serang di garis depan kini 1,3:1, menguntungkan kita dibanding musuh. Artinya, kita memakai 30% lebih banyak drone serang dari musuh, dan ini membuahkan hasil. Hasil itu tak terbantahkan ketika Putin melancarkan serangan musim semi Rusia dengan strategi yang pada dasarnya cuma melempar lebih banyak pasukan ke pertahanan Ukraina, tingkat korban Rusia pun meningkat. Pada bulan Maret, Ukraina membunuh atau melukai 33.988 tentara Rusia hanya melalui serangan drone. Di Donetsk, di mana Rusia mendorong serangannya dalam upaya putus asa untuk merebut oblast yang berada di urutan teratas daftar prioritas Putin, drone Ukraina sangat berkontribusi terhadap hilangnya 316 tentara Rusia untuk setiap kilometer persegi yang mereka rebut. Ini adalah penggerusan lewat drone. Kini, setelah Ukraina unggul dalam drone serang, situasinya akan makin menghancurkan bagi pasukan Putin. Drone serat optik yang selama ini menjadi salah satu bidang keunggulan Rusia menjadi contoh paling menonjol dari perubahan yang sekarang kita lihat di garis depan. Drone-drone ini terhubung kabel sehingga kebal terhadap gangguan dan peperangan elektronik yang sering mengganggu drone FPV lain telah lama menjadi momok pertahanan Ukraina. Sekarang, drone-drone berkabel itu menjadi duri dalam daging bagi Rusia. Polisa mengungkapkan bahwa sistem serat optik sekarang menyumbang 32% dari serangan drone harian yang dilakukan Ukraina di seluruh garis depan. Bagi Rusia, angkanya lebih rendah, hanya 24%. Ini menandakan Rusia makin sulit mengordinasikan serangan drone serat optik. Kesulitan itu muncul saat Ukraina makin mengandalkan drone serang jenis ini dibanding sebelumnya. Ukraina juga tak selalu mendapat keinginannya. Meski perubahan ini mengesankan, Palisa mencatat Ukraina hanya bisa menyaingi Rusia dalam kualitas drone serat optik meski unggul jumlah. Bagi negara lain itu sudah cukup. Namun bagi Ukraina, hal ini menunjukkan masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan drone serang agar bisa benar-benar unggul dari Rusia di semua aspek. Meski Ukraina unggul secara keseluruhan, Rusia masih punya beberapa sektor di mana strategi drone serangnya lebih unggul daripada Ukraina. Ada beberapa area di mana Rusia memusatkan upaya dan mencoba menciptakan keunggulan di ruang udara rendah untuk memastikan, pertama-tama, kemungkinan keberhasilan taktis bagi unit darat mereka, jelas Polisa. Namun, ini tidak mengurangi pencapaian Ukraina. Ini adalah perubahan besar di medan perang. Rusia benar-benar sangat putus asa untuk mengatasinya. Rusia harus segera mencari solusi. Meski tidak ada yang menduga perubahan ini, Ukraina juga mulai unggul dari Rusia dalam penggunaan drone. Komponen kedua ini akan segera kita bahas.
Keberhasilan Ukraina di lini drone serang terutama karena menciptakan zona maut berespons cepat yang membentang bermil-mil di sekitar wilayah berbenteng yang ingin dipertahankannya. Zona-zona pembunuhan itu dipenuhi dengan drone pengintai dan drone serang yang terus-menerus memburu tentara Rusia yang mencoba menyusup ke belakang garis pertahanan Ukraina. Prajurit dan peralatan terdeteksi lalu dihancurkan drone. Pola ini terus berulang di garis depan, menjadi alasan utama tingginya korban dalam serangan musim semi Rusia. Menurut Forbes, jawaban Rusia terhadap masalah ini adalah dengan menggunakan kawanan drone yang diyakini akan memungkinkan mereka untuk mengatasi strategi zona mematikan Ukraina. Rusia yakin kawanan drone otonom dapat menembus pertahanan drone Ukraina sehingga memudahkan prajurit darat melakukan serangan. Pendekatan ini punya logika, namun masih ada kelemahan. Pertama, Ukraina memproduksi lebih banyak drone serang dibandingkan Rusia, 30% lebih banyak jika polisa benar. Secara langsung, itu berarti strategi kawanan Rusia menghadapi masalah jumlah, yang menunjukkan bahwa strategi ini hanya bisa digunakan secara terbatas di garis depan. Operator juga dibutuhkan untuk kawanan ini. Ya, mereka mungkin otonom sampai tingkat tertentu, tapi drone tetap membutuhkan operator, bahkan jika hanya untuk menempatkan mereka di posisi dan meluncurkannya. Operator harus berada dalam jangkauan drone serang Ukraina sehingga mereka menjadi target. Dengan tanggapan Rusia terhadap keunggulan drone Ukraina yang paling baik pun masih belum sempurna, Ukraina sekarang memiliki keleluasaan untuk semakin memanfaatkan keunggulan baru yang telah mereka ciptakan sendiri. Seperti yang sering dilakukan Ukraina, mereka sedang menutup celah yang sudah kita sebutkan tadi. Polisi mengatakan bahwa kualitas, meskipun bukan masalah utama, adalah sesuatu yang bisa ditingkatkan Ukraina di bidang drone serang. Saat ini, Ukraina setara dengan Rusia di bidang itu dan memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Namun, teknologi-teknologi baru sedang bermunculan di medan perang yang membuat drone serang Ukraina menjadi senjata yang bahkan lebih berbahaya dari sebelumnya. Kecerdasan buatan atau AI memainkan peran besar dalam upaya Ukraina untuk unggul dalam hal kualitas. Pada laporan 9 April, Kyiv Post menyebut militer Ukraina meluncurkan drone taktis generasi baru bertenaga AI yang kebal terhadap gangguan sinyal dan sulit terdeteksi radar yang mencari sinyal elektronik dari drone. Drone AI baru ini lebih sulit dijatuhkan dan memiliki jangkauan lebih luas dari drone serang Ukraina. Kyiv Post menyebut generasi drone Ukraina berikutnya bisa menempuh jarak 2 kali lipat dari drone yang telah menewaskan ribuan tentara Rusia. Itu membuat mereka serbaguna dan berbahaya. Dan ini membuka peluang bagi Ukraina untuk menggunakan drone serang bertenaga AI miliknya di wilayah Rusia sendiri, serta di dalam wilayah Ukraina yang diduduki. Kesempatan itu sudah dimanfaatkan dan kali ini kita perlu berterima kasih pada pejabat Rusia yang membongkar kebenaran. Ivan Prokhotko, wali kota Holivka yang diduduki, yang ditunjuk Rusia, mengatakan telah melihat langsung kawanan drone AI Ukraina yang baru. Musuh telah mulai menggunakan drone baru yang disebut Martians, yang sayangnya memiliki kecepatan jelajah hingga 300 km atau 186 mil per jam. Tidak lagi terbang di bawah kendali operator, tetapi dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Demikian laporan Kyiv Post mengutip pernyataan Prokhotko. Sebelum dia menambahkan, drone-drone tersebut tidak terdeteksi oleh sistem peperangan elektronik dan detektor drone pun tidak dapat menemukannya. Ada rumor drone ini hasil kerjasama dengan Jerman dan Prancis. Namun bagi Rusia, artinya Ukraina kini punya drone serang yang bisa terbang lebih jauh, menghantam lebih keras, dan menambah keunggulan jumlah Ukraina. Bicara soal kemampuan terbang lebih jauh, masalah besar menjadi semakin parah bagi Rusia. 8 April di United 44 melaporkan Ukraina mengembangkan drone FPV baru yang dapat menyerang lebih jauh ke belakang garis pertahanan Rusia. Sistem itu dilaporkan sudah digunakan dan direkam dalam video oleh unit drone elit Rubicon milik Rusia. Rekaman itu menunjukkan Ukraina mulai menambah sayap aerodinamis pada drone FPV quadcopter untuk melawan Rusia. Sayap-sayap ini menambah daya angkat sehingga energi yang dibutuhkan untuk menjaga drone terbang berkurang. Penggunaan energi yang lebih sedikit membuat drone bisa berada di udara lebih lama, dan waktu terbang yang lebih lama berarti drone dapat menempuh jarak yang lebih jauh dibandingkan sebelumnya. Solusi ini begitu sederhana, tapi justru brilian. Aerodinamika dasar yang dipadukan dengan kemampuan Ukraina menciptakan ancaman baru bagi Rusia. Dengan penambahan drone FPV baru ke kawanan AI yang menyerang wilayah pendudukan, ditambah keunggulan Ukraina di lini drone serang dan drone serat optik, hasilnya adalah sesuatu yang benar-benar membuat Rusia gentar. Perang drone di garis depan sedang dimenangkan oleh Ukraina. Itu bukan satu-satunya kemenangan Ukraina di bidang drone.
Sebelum lanjut, Anda menonton The Military Show. Ada banyak konten serupa, jadi jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan video kami. Jadi, Ukraina unggul dalam perang drone di garis depan. Putin setidaknya berharap bahwa Rusia bisa mempertahankan keunggulannya dalam kategori serangan jarak jauh. Setidaknya dengan cara itu, teror yang dilakukan Rusia terhadap kota-kota dan warga sipil Ukraina bisa memberikan keunggulan bagi tentaranya di lapangan. Tapi ada kabar buruk, Putin. Ukraina tidak hanya unggul dari Rusia dalam perang drone di garis depan, tetapi juga dalam serangan jarak jauh. Strategi serangan mendalam Ukraina bertujuan menghancurkan mesin perang Rusia dari dalam, bukan memakai taktik teror seperti yang dilakukan Putin. Pada 6 April, media United 44 melaporkan Maret jadi bulan pertama sejak invasi Putin di mana Ukraina menembakkan lebih banyak drone ke Rusia dibanding jumlah drone Rusia ke Ukraina. Angka-angka tersebut bisa dipengaruhi propaganda tiap negara. Angkatan Udara Ukraina melaporkan mereka mempertahankan diri dari 6.462 drone Rusia pada Maret. Ukraina menyatakan sekitar 90% drone berhasil dicegat atau dinetralisir. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa pertahanan udara negara tersebut berhasil menembak jatuh 7.347 drone Ukraina. Rusia bertindak seolah selalu berhasil 100% menghadapi drone Ukraina, padahal jelas tidak benar. Pengungkapan ini juga bukan sesuatu yang patut dibanggakan seperti klaim Kementerian Pertahanan Rusia. Ditembak jatuh atau tidak, Ukraina meluncurkan hampir 900 drone jarak jauh, lebih banyak dibandingkan Rusia. Perbedaan jumlah lainnya mulai terlihat, dan perbedaan ini jelas menguntungkan Ukraina. Yang membuat keadaan Rusia semakin buruk adalah 6.462 drone yang mereka luncurkan merupakan rekor untuk tahun 2026. Jumlah tersebut 28% lebih tinggi dibandingkan jumlah drone Rusia yang diluncurkan pada bulan Februari, yang sebelumnya juga mengalami peningkatan dibandingkan jumlah drone yang diluncurkan Rusia pada bulan Januari. Rusia meluncurkan 52% lebih sedikit rudal ke Ukraina pada Maret dibandingkan Februari, menunjukkan pasukan Putin mencoba mengimbangi rendahnya produksi rudal dengan lebih banyak drone. Jika memang begitu, maka Ukraina baru saja dengan santai memecahkan rekor drone Rusia tahun 2026. Keuntungan lain mulai hilang dari Putin, dan ini adalah keuntungan yang besar. Kampanye jarak jauh Rusia direncanakan matang, berbahaya, dan bertujuan meneror warga sipil Ukraina. Kita menyaksikan hal ini musim dingin lalu saat Rusia meningkatkan serangan jarak jauh ketika suhu di Ukraina turun hingga -4 derajat Fahrenheit. Rusia memanfaatkan momen itu untuk menyerang infrastruktur pemanas dan listrik Ukraina, memaksa rakyat Ukraina menghadapi musim dingin lebih berat. Serangan jarak jauh Rusia makin sering dan banyak sejak perang dimulai. The New Voice of Ukraine mencatat bahwa Rusia melakukan 3.010 serangan drone pada tahun 2022. Tahun berikutnya, jumlah itu hampir 2 kali lipat menjadi 6.011. Pada tahun 2024, jumlahnya mencapai 15.955. Dan tahun 2025 mencatat 26.327 serangan drone. Angka-angka ini menunjukkan peningkatan serangan jarak jauh yang konsisten, di mana media tersebut mencatat bahwa 2.132 warga sipil Ukraina kehilangan nyawa mereka hanya dalam 11 bulan pertama tahun 2025. Sebanyak 10.522 orang lagi terluka hingga Desember, menambah statistik korban sipil mengerikan sepanjang perang. Ukraina sedang melawan serangan jarak jauh Rusia. Sebelum kita membahas itu, Ukraina juga membalas dengan cara yang sama. Saat Putin menyerang warga sipil, Ukraina memecahkan rekor dengan serangan drone jarak jauh dan menengah yang melampaui Rusia, serta menghancurkan peralatan dan infrastruktur militer penting. Pertahanan udara Rusia menjadi target khusus, dan hal ini sudah berlangsung cukup lama. Pada 2025, Dinas Keamanan Ukraina, SBU, berhasil menghancurkan peralatan pertahanan udara Rusia senilai $4 miliar. Penghancuran sistem pertahanan udara Rusia terus berlangsung hingga 2026, menurut prajurit dengan nama Sandy Schultz kepada Kiev Independent pada Maret. Kami perlahan mengikis ROC dan melemahkan pertahanan udara mereka untuk memperluas zona tembak. Untuk fasilitas produksi mereka, perusahaan, peralatan, markas, dan sebagainya, kata Schultz, yang merupakan bagian dari resimen ke-413 pasukan sistem tak berawak Ukraina. Dan dia tidak salah. Antara Juni 2025 dan Maret 2026, hampir sepertiga dari serangan Ukraina yang terverifikasi di seluruh Rusia dan wilayah pendudukan menargetkan infrastruktur pertahanan udara, dengan lebih banyak lagi yang difokuskan pada aset anti-akses dan penolakan udara Rusia. Dasar dipersiapkan untuk serangan seperti ini.
Dan sekarang ketika pertahanan udara Rusia berada dalam kondisi terburuk yang pernah ada, Ukraina memanfaatkannya. Itulah sebabnya sekarang kita melihat Ukraina meluncurkan lebih banyak drone jarak jauh dibandingkan Rusia. Ukraina sebelumnya pernah memiliki jumlah itu. Ukraina ingin memastikan jumlah tersebut efektif saat digunakan. Serangan jarak jauh Rusia dilakukan secara acak. Serangan Ukraina jauh ke dalam wilayah musuh sangat tepat sasaran, dan itu bisa terjadi karena Ukraina menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menembus pertahanan udara Rusia. Dan hasil dari semua ini, bisa dibilang Rusia sedang merasakan akibatnya. Serangkaian serangan yang dilakukan Ukraina terhadap terminal minyak Rusia di Baltik sepanjang bulan Maret hingga April telah menghancurkan unit penyimpanan minyak dan menutup 2 pelabuhan yang secara bersama-sama bertanggung jawab atas 40% ekspor minyak Rusia. Harga minyak melonjak pasca operasi Epic Fury di Iran, sehingga serangan ini terjadi pada waktu yang sangat tepat. Jalur minyak Rusia diputus saat Putin dan kroninya di Kremlin sedang dalam posisi terbaik dalam beberapa tahun terakhir untuk meraup untung darinya. Ukraina membuat Rusia kehilangan sekitar $1 miliar pendapatan minyak akibat serangan ini menurut TVP World, berkat serangan Ukraina ke pertahanan udara Rusia. Ukraina kini meluncurkan sanksi dari udara dengan kecepatan yang tak pernah diduga Putin. Drone jarak jauh membawa perang Rusia ke wilayah mereka sendiri, memberi tekanan politik pada Putin. Rusia seharusnya bisa menyapu Ukraina selama operasi militer khusus. Selain berhasil menahan Rusia lebih dari 4 tahun, kini Ukraina juga unggul dalam serangan dan drone jarak jauh. Bahkan orang dekat Putin seperti mantan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengakui perang melawan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Jika reaksi-reaksi ini terus diabaikan, pengetatan kontrol dan akumulasi frustrasi pada akhirnya bisa memicu ledakan di satu wilayah, lalu reaksi berantai, kata Oleksiy Melnik yang merupakan ko-direktur studi kebijakan luar negeri dan keamanan internasional di Pusat Razumkov. Bahan-bahannya sudah ada. Ketidakpuasan terhadap pihak berwenang, rasa tidak aman yang meningkat, dan ketidakstabilan, tambah Melnik. Sejumlah aspek perang yang bisa diklaim Putin sebagai kemenangan telah direnggut darinya. Rusia yang tertinggal dalam perang drone hanyalah pukulan lain bagi seorang presiden Rusia yang citra kuatnya sudah lama tercoreng. Dalam pertempuran ekonomi drone, Ukraina tetap diuntungkan. Ukraina kini meluncurkan lebih banyak drone jarak jauh daripada Rusia, sementara Putin menghadapi teknologi penangkal drone Ukraina yang membuat serangan jarak jauh Rusia ke wilayah pedalaman kurang efektif. Sekarang Ukraina memiliki drone pencegat yang harganya antara $1.400 hingga $2.400, dan itu sudah lebih dari cukup untuk menghentikan drone tipe Shahid milik Rusia yang harganya lebih dari 10 kali lipat. Keahlian drone Ukraina sangat diminati di Timur Tengah. Negara-negara Teluk menandatangani kesepakatan pertahanan jangka 10 tahun dengan Ukraina untuk memperoleh manfaat dari pengalaman dan peralatan hasil perang selama 4 tahun melawan Rusia. Singkatnya, Ukraina menang perang drone dalam berbagai cara. Dari segi jumlah, Ukraina unggul baik dalam hal drone serang maupun drone jarak jauh. Hal ini tampaknya tidak akan berubah segera. Ukraina terus meningkatkan produksi drone. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Serhiy Buf menyatakan pada Januari bahwa Ukraina berencana membangun 7 juta drone berbagai jenis pada 2026. Ukraina berencana membuka 10 pabrik drone di Eropa tahun ini, sehingga produksi bisa dilakukan di negara-negara yang tidak dapat diserang Putin tanpa memicu perang dengan NATO. Ukraina terus maju dan akan melakukan segalanya untuk mempertahankan posisinya. Penyebutan Eropa dan negara-negara Teluk menyoroti peran drone Ukraina yang menjadikan negara itu pemain geopolitik utama. Pada tahun 2022, Ukraina adalah pemain yang relatif kecil, yang memiliki gandum dan sumber daya alam untuk ditawarkan. Sekarang Ukraina menjadi pemimpin dalam apa yang mungkin merupakan senjata terpenting di abad ke-21. Rusia benar-benar telah dikalahkan dengan telak. Apa arti itu bagi Putin? Jawabannya sudah terlihat. Lebih banyak tentara Rusia tewas akibat serangan musim semi yang gagal karena pasukan itu menabrak tembok kokoh drone serang Ukraina. Di Rusia dan wilayah pendudukan, pertahanan udara, fasilitas minyak, dan target militer lainnya terbakar. Ukraina sedang menjadi pemain kunci di panggung global seiring cengkeraman Putin melemah. Dan kemudian ada angka-angkanya. Ukraina memang memiliki lebih banyak. Mereka meluncurkan lebih banyak drone serang dan drone jarak jauh daripada sebelumnya. Lebih banyak drone daripada yang bisa ditangani Rusia. Dan saat mereka merencanakan untuk sisa tahun 2026, satu hal yang pasti kita ketahui sangat sederhana. Ukraina hanya akan semakin kuat dalam perang drone. Ukraina telah memutus jalur vital Rusia di Baltik.
Ukraina membuktikan efektivitas drone mereka dengan membuat pesisir Rusia mengalami minggu yang sangat berat. Pelabuhan yang dulu dianggap tak tersentuh kini terbakar, dan dampak ekonominya membuat Rusia makin tertinggal dari Ukraina dalam perang drone. Fase baru yang berbahaya dari perang ini telah dimulai. Tonton video kami untuk info lebih lanjut. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda berlangganan The Military Show agar Anda selalu mendapatkan analisis kami tentang perkembangan terbaru dalam perang Ukraina. Terima kasih telah menonton.